tak ceknya Pak Ian Pilihan Sampro belum masuk. Pak Ketua belum, Pak Ketua juga belum ini. Baik Bapak Ibu dan adik-adik calon mahasiswa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum nanti kita mulai menunggu Prof. Nasih bergabung, yang pertama nanti pada saat presentasi, mohon berkenan Bapak Ibu dan adik-adik untuk videonya di-off-kan untuk mengurangi beban kelancaran acara itu. Kemudian yang kedua, jika ingin menyampaikan pertanyaan, bisa ditulis di chat untuk direkap Bapak Ibu teman-teman sekretariat, atau nanti pada saat sesi tanya jawab, bisa melalui raise hand yang di partisipan itu dipilih, kemudian ada dialog di kanan, ada di bawah itu nanti raise hand. Nanti akan saya beri kesempatan untuk yang dari atas, siapa yang menyampaikan raise hand. Kemudian nanti juga Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang mengikuti lewat YouTube juga bisa melakukan atau menyampaikan pertanyaan lewat YouTube untuk kemudian direkap, nanti disampaikan pada Prof. Budi, Prof. Arif, juga Prof. Nasih untuk diberi penjelasan. Sementara itu, info teknis mohon nanti pada saat mulai acara berkenan untuk videonya di-off-kan dulu untuk mengurangi beban tampilan ini. Terima kasih. Nanti kita segera mulai sambil menunggu Prof. Nasih untuk bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Nasih. Sudah bergabung, Pak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu Prof. Arif, Prof. Nasih. Oke, siap pokoknya. Kita siap saja sambil menunggu ya. Oke, saya mute lagi aja. Mohon izin Mas Angga, YouTube-nya sudah di-on-kan Mas Angga? Selamat pagi Prof. Arif. Hei Mas. Mohon izin Prof. Nasih sambil menunggu Prof. Arif, mungkin bisa kita mulai dulu Prof. Nasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Nasih selaku Ketua LTMPT, kemudian Prof. Budi selaku Ketua Waalaikumsalam Prof. Arif, Bapak Ibu Guru BK dan adik-adik semuanya, terima kasih telah bergabung pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, semangat,
Semoga berkah untuk kita semua, insya Allah. Amin, insya Allah. Sebelum mulai, kami laporkan Prof. Nasih bahwa yang mengakses ikut mendaftar ini sekitar 2.500 peserta, tetapi dengan pertimbangan ruang dan kesempatan, lalu diseleksi sekitar 300 peserta dengan pertimbangan keterwakilan wilayah, kemudian juga jenis sekolah. Nah, yang pertama mari kita awali dengan doa dulu, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya, insya Allah nanti kita akan melalui acara kegiatan sosialisasi pagi ini. Yang pertama, mohon nanti berkenan Prof. Nasih memberikan arahan kegiatan ini. Kemudian yang kedua, nanti disampaikan paparan oleh Prof. Budi, dilanjutkan simulasi prosedur pendaftaran oleh Prof. Arif, lalu dilanjutkan tanya jawab, kemudian juga penjelasan hal teknis yang sekiranya nanti perlu disampaikan, kemudian penutup. Selanjutnya mohon berkenan Prof. Nasih menyampaikan arahan, terutama pada adik-adik kita yang sangat semangat insya Allah pagi ini untuk ikut kegiatan kita. Dipersilakan Prof. Nasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Ketua Pelaksana Eksekutif yang saya hormati, Pak Anwar sebagai moderator yang saya hormati, kawan-kawan di LTMPT, tim sekretariatan, Prof. Arif juga sebagai koordinator bidang IT, dan tentu Bapak Ibu para guru BK yang amat strategis posisinya, dan tentu adik-adik para calon peserta UTBK SBMPTN, para siswa kok udah lulus SMA, gitu, mahasiswa kok baru mau masuk, jadi ya calon peserta aja lah, calon peserta SBMPTN dan atau UTBK yang akan segera kita selenggarakan, yang berbahagia dan tentu amat kami banggakan. Pertama, sebagaimana biasa, kita mesti bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bersama-sama mengikuti salah satu tahapan dari proses UTBK SBMPTN, yakni sosialisasi prosedur. Saya melihat acara ini sangat penting dan sangat strategis, karena tentu akan menjadi faktor penentu bagi kelancaran proses selanjutnya. Sebagaimana adik-adik dan para guru BK ketahui, bahwa saat ini kita sedang berada pada situasi atau posisi yang ya kalau ngomong nggak normal ya tidak normal. Tidak normal. Tidak seperti biasa, paling tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin adik-adik mahasiswa, adik-adik para calon peserta, para lulusan SLTA ini sudah mempersiapkan dengan asumsi kondisinya akan sama dengan tahun yang lalu. Tetapi ternyata tiba-tiba saja Januari, Februari, kan, Mbak Corona datang. Nah, ketika Mbak Corona datang, maka berbagai macam proses itu harus kita lakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian-penyesuaian itu yang mungkin nanti harus benar-benar diikuti dan benar-benar difahami sehingga tidak ada kesalahan ini itu. Ada beberapa proses yang nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Ketua Pelaksana, tetapi prinsip umum saja adalah bahwa kita benar-benar menjaga keadilan dan atau fairness dari proses ujian yang akan kita selenggarakan. Ini harus kami jaga sepenuhnya karena kami harus melayani paling tidak 1 juta peserta, sementara yang diambil yang mungkin lolos dalam arti bisa diterima, ya, lulus seleksinya hanya kurang lebih di angka berapa? 100
150-an paling banyak. 150-an ribu calon mahasiswa. Artinya soal dan lain-lain itu kita rancang sedemikian rupa sehingga pasti akan mampu membedakan antara mereka-mereka yang layak lolos dengan yang tidak layak lolos. Yang terpenting lagi adalah karena persaingan sedemikian ketat, maka tentu ya kita melihat bahwa sesungguhnya tidak ada peserta UTBK dan atau SBMPTN itu yang tidak pintar. Ya, semuanya pintar, ya. Semuanya mampu. Hanya karena kita harus memperingkatnya, kita harus mengurusnya dan atau mengaturnya sesuai dengan kriteria yang ada, maka ada yang pinter dan ada yang sedikit lebih pinter. Nah, yang sedikit lebih pinter itulah yang kemudian akan lolos dari proses seleksi SBMPTN maupun UTBK ini. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa proses kita rancang untuk menjaga fairness di antara proses yang tentu terjadi, gitu kan, dari posisi yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa ya, oleh karena itu berkaitan dengan yang pertama tadi, ya, berkaitan dengan yang pertama tadi, kawan-kawan para lulusan SLTA dimohon untuk tetap percaya diri, berpikir positif, dan tentu tidak mengembangkan berbagai macam asumsi yang nanti justru akan merugikan adik-adik sendiri. Percayalah bahwa kita merancang ini sudah lama dan fairness-nya akan kita jaga sepenuhnya karena itu merupakan bagian dari integritas kami. Kami tidak akan mempertaruhkan integritas kami untuk hal-hal yang menurut saya tidak perlu untuk kami ke sana. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ada beberapa prosedur dan atau mekanisme yang agak berbeda dari tahun sebelumnya. Yang menurut saya agak krusial adalah berkaitan dengan proses UTBK yang dilakukan secara kurang lebih bersamaan dengan proses SBMPTN dalam arti seleksi. Maksudnya adalah kalau tahun lalu UTBK diselenggarakan terlebih dahulu, nilai keluar, baru kemudian adik-adik melakukan proses pemilihan, sehingga kawan-kawan para bapak ibu di guru BK nanti akan bisa dalam tanda kutip barangkali sedikit banyak mengatur, gitu kan, mengatur ini nilainya berapa, nanti milih apa dan seterusnya itu mungkin dilakukan. Nah, kali ini setelah ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, kemudian nilainya tidak kita umumkan terlebih dahulu, nilai tersebut akan langsung kita gunakan untuk bahan atau proses seleksi di mekanisme SBMPTN. Nah, ini perlu penyikapan tersendiri dari adik-adik mahasiswa dan para guru BK. Jadi lagi-lagi, kalau tahun lalu kita masih sempat mengaturnya, misalnya, oh si ini nilainya 800, ngambil ini saja, si ini nilainya 700, ngambil ini saja. Nah, kali ini untuk tahun ini saja mudah-mudahan itu tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu tentu saran saya adalah sejak awal ukur kemampuan diri dari para siswa. Ya, ukur kemampuan diri dari para siswa. Memang ada unsur luck dan unluck gitu kan, tetapi sekali lagi bahwa secara umum kemampuan dan atau kompetensi diri para siswa itu perlu dilihat. Dari sana kemudian
tentu saja juga mohon benar-benar cermat, ya, mohon benar-benar cermat dalam proses pemilihan program studi. Termasuk di dalamnya adalah apakah program studi yang dipilih itu sudah sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan persyaratan program studi itu dalam kaitannya dengan misalnya jurusan ketika di SLTA. Persiapan itu menjadi sangat penting karena situasi yang seperti ini kami tidak memungkinkan untuk melakukan proses yang panjang, untuk melakukan perubahan, untuk melakukan macam-macam, gitu kan, sehingga siswa hanya mendapatkan kesempatan sekali untuk melakukan proses. Dan setelah proses itu selesai, maka tidak mungkin dirubah lagi. Ya, jadi nggak mungkin dirubah lagi. Bahkan, gitu kan, untuk kawan-kawan yang sudah melakukan proses pendaftaran dan final, dan kemudian misalnya nanti nggak cocok, atau nggak sesuai dengan kemampuannya, atau nggak sesuai dengan ini itunya, atau bahkan mungkin nggak sesuai dengan jurusannya dan lolos misalnya, maka mendaftar lagi itu tidak dimungkinkan. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya, ini sekedar informasi aja bagi adik-adik gitu kan, masih memungkinkan ada 1-2 orang itu yang mungkin namanya sama, gitu kan, yang kemudian menggunakan akun yang berbeda dan kemudian bisa mendaftar 2 kali, maka tahun ini hal tersebut tidak dimungkinkan. Seorang siswa hanya boleh mendaftar sekali, dan begitu sekali deal, maka itu sudah bisa tidak mungkin dirubah lagi. Nah, ini yang ingin kami pesankan pada adik-adik sehingga sejak awal tolong mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Intinya adalah bahwa UTBK dan atau SBMPTN kita lakukan sepenuhnya dengan menjaga fairness, sehingga jangan berpikir negatif A, B, C, D, F, G karena pasti akan merugikan itu. Kemudian yang kedua adalah karena prosesnya yang sangat pendek, gitu kan, maka tolong dipersiapkan dan difikirkan masa-masa hal-hal yang berkaitan dengan pilihan program studi, termasuk dalamnya adalah kesesuaiannya dengan tingkat kemampuan para siswa. 2 hal ini menjadi penting menurut saya dalam kaitan dengan proses pendaftaran dan atau proses yang harus kita ikuti secara bersama-sama. Pesan yang terakhir yang menurut saya juga penting adalah bahwa karena situasinya yang tidak normal, kondisinya yang tidak seperti biasa, maka tentu kami mohon kerjasama dari semua pihak untuk bisa memperlancar proses ini dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Ya, tadi caranya yang pertama adalah kita semua mesti menjaga agar semua protokol kesehatan berkaitan dengan apapun, khususnya yang berkaitan dengan proses nanti pendaftaran dan seterusnya, untuk benar-benar diikuti. Misalnya, mohon maaf, gitu kan, ketika mendaftar misalnya ya nggak perlu daftar bareng-bareng gitu kan, menggunakan di satu tempat yang rame-rame atau nanti kemudian ngajak bareng-bareng daftar ke bank gitu kan, atau pada satu hari menjelang ujian kemudian rame-rame bareng-bareng konvoi melihat lokasi, nah gitu-gitu menurut saya tidak perlu dilakukan. Karena itu nanti akan merugikan kita semuanya. Dalam arti nanti kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan proses ini dihentikan karena dianggap menyalahi protokol, maka yang rugi adalah kita semuanya. Oleh karena itu, sejak persiapan sampai dengan nanti pulang lagi pelaksanaan UTBK sampai di tempat kediaman, tolong benar-benar diperhatikan protokol kesehatan. Ketika datang pun misalnya, mohon ini benar-benar mendapatkan perhatian untuk aspek kesehatan.
Jangan lupa pakai masker, misalnya ya. Jangan lupa ketika datang tidak secara bergerombol, menjaga jarak. Kalau perlu, dan menurut saya ini sifatnya sunnah, gitu kan, saya doakan nanti yang pakai face shield misalnya, itu nilainya akan baik dan bisa diterima misalnya, gitu kan, itu juga penting untuk menjaga kesehatan semuanya. Karena ini juga menyangkut bukan apa-apa, komputer itu akan kita gunakan untuk banyak via. 1 hari 4 sesi. Nah, kalau Anda pakai masker dan face shield, gitu, itu akan mengamankan semua via misalnya. Nah, termasuk dalamnya nanti ketika pulang pun, maka kita mohon ini benar-benar mendapatkan perhatian. Karena datangnya tertib, seperti ketika melihat sepak bola, gitu kan, kemudian ternyata kesebelasannya kalah, pulangnya gaduh. Nah, ini untuk sesi berikutnya pasti akan terpengaruh oleh ulah-ulah yang seperti itu. Ya, jadi sekali lagi mohon agar proses ini bisa berjalan, kawan-kawan semuanya, para guru BK mohon bantuannya untuk bisa mendorong para siswa calon peserta UTBK ini untuk benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Barangkali itu pesan singkat yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan proses nanti prosedur mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan UTBK dan kemudian akan diikuti terakhir dengan pengumuman kelulusan bagi yang lulus. Demikian Pak Anwar, Prof. Budi dan kawan-kawan semuanya, Pak Aswan juga yang kelihatan di sini, termasuk Pak Bekti dan kawan-kawan semua serta para guru BK yang saya hormati, adik-adik siswa calon peserta UTBK yang amat kami banggakan. Beberapa pesan singkat yang bisa kami sampaikan dalam rangka persiapan UTBK dan atau prosedur pendaftaran UTBK ini. Terima kasih, selamat mengikuti sosialisasi ini, dan saya yakin mereka-mereka yang mengikuti sosialisasi dengan baik, dengan benar, nanti ketika pelaksanaannya akan sudah paham semuanya, dan ketika sudah paham semuanya, maka proses ujiannya juga akan bisa lebih lancar lagi, karena tidak ada satupun nanti yang terlewatkan. Sekali lagi, adik-adik calon peserta, ikuti benar petunjuk prosedur yang ada termasuk persyaratannya. Jangan ada yang kehilangan, jangan ada yang ketinggalan ballpoint misalnya, jangan ada yang membawa kamera, jangan ada yang itu diikuti benar, karena begitu satu aja nggak terpenuhi, kadang-kadang akan membuat kepercayaan diri para peserta ini langsung down. Ya, langsung down. Misalnya, mohon maaf gitu kan, ketika fotonya saja nggak mirip misalnya gitu kan, kemudian ada proses yang agak panjang, nah ini udah pasti akan membuat para peserta ini down gitu kan. Kenapa? Ini foto saya tapi kok dikatakan nggak mirip, jangan-jangan orang lain dan seterusnya, sehingga tolong yang gitu-gitu benar-benar diperhatikan. Intinya, ayo kita bikin mudah semuanya, ayo kita bekerja sama-sama sehingga proses dan prosedur nanti akan bisa kita ikuti dengan sebaik-baiknya, dan kita semua dengan percaya diri akan bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan bikin sulit ini ya, jangan bikin sulit peserta yang lain, jangan bikin sulit panitia, jangan bikin sulit pengawas, jangan bikin sulit orang-orang yang lain, karena itu nanti akan sangat mempengaruhi keyakinan dan kepercayaan diri serta kepastiannya dalam proses ujiannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal yang baik untuk adik-adik semuanya dalam proses untuk mengikuti UTBK dan atau SBM kali ini. Sekali lagi, terima kasih. Selamat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan jalan kita dan kita akan bisa menyelenggarakan ujian ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nasih. Mudah-mudahan adik-adik bisa mencermati yang disampaikan beliau, sehingga nanti mudah-mudahan apa yang direncanakan adik-adik bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sekali lagi terima kasih Prof. Nasih telah berkenan. Selanjutnya mohon berkenan Prof. Budi untuk menyampaikan hal-hal penting sebelum nanti kita lakukan simulasi prosedur pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Monggo Prof. Budi.
Baik, terima kasih Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Pak Ketua, Prof. Arif, dan Pak Anwar dan tim semua yang mendukung kegiatan ini. Mohon izin saya akan memberikan informasi beberapa hal yang penting. Dan sekali lagi bahwa kami akan, mohon maaf ini 2931. Baik, adik-adik yang saya hormati, dan utamanya di sini tadi sudah disampaikan perwakilan dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga sekali lagi terdiri dari ada Bapak Ibu, teman-teman guru BK, kemudian ada teman-teman adik-adik siswa dan sebagainya. Jadi saat ini, pagi hari ini, itu kita fokus pada bagaimana sebetulnya prosedur atau mekanisme pendaftaran UTBK dan SNMPTN. Nah, kalau kaitannya dengan SBMPTN, mohon maaf, kalau hal-hal yang lain yang itu sifatnya kebijakan dan sebagainya, termasuk kita sudah punya beberapa video yang itu bisa dicermati. Saya akan review saja hal-hal yang penting, mengapa kita melakukan, dan adik-adik juga teman-teman guru BK yang kemarin belum mengikuti itu bisa paham mengapa kita lakukan seperti itu. Jadi pertama, Bapak Ibu dan adik-adik semua, mengapa LTMPT itu tetap menyelenggarakan atau melaksanakan UTBK pada tanggal 15 sampai 12 Juli 2020. Jadi kami di LTMPT ini sekali lagi hanya memfasilitasi ya penyelenggaraan seleksi masuk perguruan tinggi dari 85 perguruan tinggi negeri. Jadi semua keputusan itu beliau-beliau kemudian kita jalankan, kita laksanakan. Nah, Ibu Bapak dan adik-adik semua, jadi sekali lagi kita itu juga selalu update, mempertimbangkan, dan juga komunikasi dengan baik kementerian maupun Satgas COVID-19. Jadi kalau kita lihat di sini, sekali lagi, ada skenario berakhirnya COVID-19 di Indonesia. Ya, jadi ada yang optimis, moderat, ada yang pesimis, dan dari hari ke hari itu berubah dan sebagainya. Sehingga kita sekali lagi mencoba untuk memutuskan itu, Pak Ketua dan para rektor itu mengambil yang skenario moderat. Jadi kalau optimis itu kan dari Ekman, kemudian ada teman-teman dari matematik baik UGM, UI, termasuk BIN, itu kan bisa katanya bisa selesai COVID ini di Mei, Juni. Kemudian kalau yang moderat, ini Pak Menko Ekonomi dan lembaga yang ada di Singapura, itu di Indonesia itu kira-kira bulan Juli, awal Juli lah, kira-kira itu sudah menurun, artinya sudah menuju normal, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau yang pesimis, pada waktu itu mungkin Pak Presiden kita, Pak Jokowi, hati-hati begitu, kira-kira Desember. Nah, kita mengambil yang moderat, sehingga skenario moderat itu kita ambil dan kita akan melaksanakan UTBK di tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Nah, kemudian begini, teman-teman semua, adik-adik dan terutama yang belum mendapatkan informasi sebelumnya. Jadi intinya begini, LTMPT itu Pak Ketua dan jajarannya itu sudah memutuskan. Keputusannya apa? Yang pertama, kita sekali lagi LTMPT selalu memperhatikan situasi nasional berkenaan dengan mewabahnya COVID-19. Nah, dengan segala pertimbangan, karena
UTBK SBMPTN ini ya dinanti-nanti oleh semua perguruan tinggi negeri dan termasuk swasta. Nilainya itu juga selain dipakai untuk seleksi SBMPTN, itu juga akan digunakan oleh perguruan tinggi tertentu untuk proses seleksi jalur mandiri. Jadi artinya sangat urgent bahwa nilai UTBK ini ada agar bisa digunakan untuk proses seleksi baik itu SBMPTN maupun mandiri. Nah, tetapi kami mohon maaf tadi Pak Ketua sudah sampaikan banyak termasuk pesan-pesan kepada Bapak Ibu guru BK, kemudian kepada adik-adik dengan segala pertimbangan kondisi darurat dan sebagainya. Kita tetap menjalankan UTBK, tetapi sekali lagi mohon maaf, karena tidak normal dan waktunya pendek, itu ada perubahan UTBK dibanding tahun 2019. Jadi sekali lagi kalau ditanya apakah 2020 nanti sama dengan 2021, sama dengan 2020, Pak? Enggak. Jadi nanti akan kita evaluasi, kemudian apa yang akan kita lakukan di 2021. Jadi perubahannya apa saja? Yang pertama, materi tes ya UTBK itu disederhanakan, yaitu hanya TPS saja. Nah, kalau biasanya tahun 2019 namanya UTBK itu terdiri dari TPS dan TKA, Saintek atau Sosum. Nah, tahun ini itu sekali lagi hanya TPS saja, baik untuk adik-adik yang akan mengambil ya jurusan di perguruan tinggi itu IPA maupun IPS itu tesnya sama. Ya. Oke, yang kedua, setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Jadi sekali lagi, tadi Pak Ketua sudah wanti-wanti menginformasikan kondisinya beda, tidak normal, sehingga adik-adik harus hati-hati karena sekali lagi hanya diizinkan untuk mengambil 1 kali tes. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan tes dilaksanakan 4 sesi setiap hari, kecuali hari Jumat itu 2 sesi. Jadi artinya tadi sudah disampaikan juga, kita pada saat akan melaksanakan tes itu menggunakan protokol COVID-19 yang itu sekali lagi kalau 4 sesi berarti kan harus ada pergantian siswa, ada keluar masuk, kemudian membersihkan komputer yang dipakai dan sebagainya dan sebagainya. Itu makanya kita betul-betul juga minta bantuan teman-teman kesadarannya dan sebagainya. Dan sekali lagi kami nanti akan mencoba sebelum tes itu adik-adik calon ya sekali lagi calon peserta ini setelah mendaftar ya kemudian nanti akan ada kuesioner yang harus dijawab ya kaitannya dengan COVID-19, kemudian itu nanti adik-adik kalau lulus dapat sertifikat virtual. Ya. Dari situ nanti termasuk, oh berarti sudah membawa sertifikat itu, adik-adik boleh mengikuti tes dan sebagainya. Oke, kemudian yang berikutnya, ini hati-hati tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua, pendaftaran UTBK dan SBMPTN dilakukan secara bersamaan. Jadi artinya konsekuensinya ada tadi nilai UTBK belum diterima, tetapi adik-adik sudah diminta untuk mendaftar SBMPTN. Tadi sudah diarahkan, dikasih pengarahan oleh Pak Ketua bahwa hati-hati dan paling tidak melihat kemampuan diri sendiri kemudian untuk memilih program studi yang sesuai. Oke, sekarang adik-adik yang saya hormati, jadi kalau kita lihat ya, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal di sini. Pertama, bahwa adik-adik itu yang kemarin sudah mendaftar SNMPTN, ya, yang tidak diterima pun itu sudah memiliki akun LTMPT. Nah, yang itu di tahap pertama kemarin sudah dibuat mulai 2 Desember sampai 10 Januari 2020. Nah, nanti kita lihat totalnya berapa. Jadi artinya adik-adik yang sudah punya akun LTMPT tahap pertama itu tidak perlu lagi untuk membuat akun LTMPT di tahap kedua. Itu sudah bisa dipakai untuk mendaftar UTBK SBMPTN. Kemudian bagi teman-teman adik-adik yang lulusan 2018, 2019,
dan mungkin 2020 tetapi belum mempunyai akun LTMPT, kemarin sudah dibuka registrasi akun LTMPT tahap kedua itu di tanggal 7 Februari sampai 5 April 2020. Artinya apa? Sudah sangat panjang di tahap kedua ini untuk sekali lagi yang belum mendaftar diminta untuk mendaftar. Kemudian adik-adik 2 hari lagi tanggal 2 itu adik-adik yang memiliki akun LTMPT sudah bisa mendaftar UTBK. Jadi kita mulai tanggal 2 sampai 20 Juni. Nah, kemudian rencana pertamanya, plan A-nya itu kita akan melaksanakan UTBK tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Nah, pertanyaannya teman-teman kan kemungkinan, nah bagaimana Pak nanti kalau 5-12 itu 5 sampai 12 Juli belum diizinkan di daerah tertentu menyelenggarakan UTBK oleh Satgas COVID-19 daerah setempat bagaimana? Nah, itu nanti kita lihat, kita evaluasi di pertengahan Juni, kemudian nanti kita informasikan mana-mana yang harus melakukan tes di tanggal 5-12 atau yang lainnya. Oke. Jadi sekali lagi adik-adik kami mohon dengan sangat selalu mengikuti informasi di laman resmi LTMPT termasuk itu yang kita pakai untuk komunikasi resmi. Oke. Nah, sekarang adik-adik, Ibu Bapak yang saya hormati, jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa sekali lagi bahwa adik-adik yang telah memiliki akun LTMPT itu cukup banyak. 1.479.850 orang. Nah, inilah sebetulnya yang berhak untuk mendaftar. Tetapi bagi adik-adik yang sudah mendaftar SNMPTN dan diterima, itu kan sudah tidak diizinkan lagi untuk mendaftar UTBK SBMPTN. Mohon maaf, ini sekali lagi kebijakan kita. Ya. Mungkin ada yang menanyakan, Pak, itu kan saya pilihan kedua, nggak begitu senang dan sebagainya. Nah, mestinya harusnya itu pilihan 1, pilihan 2 ya sama-sama senangnya, kira-kira seperti itu. Sehingga kita terus terang menyediakan lokasi atau tempat kursi untuk tes itu ya 1,2 juta lah, kira-kira seperti itu. Jadi sudah cukup banyak. Jadi kalau ada 1-2 yang sementara belum punya akun LTMPT, dan artinya tidak bisa mendaftar, silahkan untuk mendaftar jalur mandiri yang tidak menggunakan nilai UTBK. Oke, nah ada 10 hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman. 11, mohon maaf. Jadi implementasi dari kebijakan LTMPT tadi apa? Pertama, sekali lagi, peserta yang berhak mendaftar UTBK SBMPTN hanya yang memiliki akun LTMPT. Ya, firm yang tidak memiliki akun LTMPT, mohon maaf, tidak diizinkan mendaftar UTBK SBMPTN. Yang kedua, pendaftaran melalui laman portal SSO. Jadi sekali lagi kalau adik-adik sudah punya akun, kemudian nanti melalui single sign on, kemudian di laman portalnya LTMPT. Yang ketiga, peserta disarankan mengikuti tes di pusat UTBK kota masing-masing. Sekali lagi mohon maaf dan mohon bantuan kepada Bapak Ibu Guru BP dan adik-adik semua, karena kondisinya saat ini masih seperti ini, ya, dengan adanya COVID-19 itu, minta tolong adik-adik itu bisa mengikuti tes di kota masing-masing. Jadi yang Surabaya ya Surabaya lah, nggak usah datang ke Jakarta karena daftarnya pilihannya ke UI, itu nggak perlu. Kita jamin tes dimanapun, memilih manapun itu sama kesempatannya. Kecuali, ini ada beberapa pertanyaan kemarin juga, itu Pak, lah, kalau siswanya itu kebetulan memang sekolahnya di Jakarta misalkan, tetapi saat ini itu posisinya sudah ada di Aceh atau di mana, karena memang pulang kampung setelah ada permasalahan COVID-19 itu. Bagaimana? Ya sudah, berarti yang bersangkutan itu diminta ikut tes saja di lokasi terdekat di mana yang bersangkutan sekarang ada. Jadi di Aceh nggak masalah. Ya. Oke, kami tidak bisa melarang, tidak melarang
kalau Jogja hanya boleh di Jogja, itu enggak seperti itu, tapi mohon betul-betul kesadaran dari teman-teman semua. Oke, yang keempat, ya, peserta hanya diizinkan mendaftar dan mengikuti UTBK 1 kali. Konsekuensinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa tolong betul-betul teliti dan hati-hati sebelum adik-adik melakukan finalisasi. Karena kalau sudah finalisasi, kemudian cetak kartu, itu sudah berarti adik-adik sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya, pendaftaran UTBK dan SBMPTN ya dilakukan bersamaan. Jadi sekali lagi peserta memilih PTN dan prodi belum mengetahui hasil nilai UTBK-nya seperti apa. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, pendaftaran UTBK SBMPTN tahun 2020 ini kami informasikan sekali lagi memfasilitasi pendaftaran yang biasa adalah 85 universitas atau institut yang itu tergabung dalam SN dan SBMPTN, tetapi juga 8 politeknik negeri itu juga kita fasilitasi. Hanya 8 politeknik. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya sekali lagi pemilihan program studi di universitas atau institut ya yang 85 anggota SNSP itu tidak boleh lintas dengan Poltek. Artinya apa? Artinya kalau adik-adik itu haknya memilih itu kan 2 program studi. 2 program studi itu bisa di perguruan tinggi yang sama atau di 2 perguruan tinggi yang berbeda masing-masing memilih 1 program studi. Ya. Nah, 2 program studi itu sekali lagi yang dimaksud tidak boleh lintas itu kalau mendaftar pilihan satunya adalah di perguruan tinggi, universitas atau institut yang 85 anggota SNSP itu, pilihan keduanya ya harus di institut atau universitas 85 itu. Ya. Kebalikannya, kalau memilih Poltek sebagai pilihan prodi pertama, pilihan prodi kedua juga harus memilih di Poltek. Jadi sekali lagi, ini yang harus kita sampaikan. Kemudian poin penting lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, yang intinya bahwa, mohon maaf sekali lagi, sejak awal kita sudah mencoba untuk memberi kesempatan adik-adik yang agak tepat, kira-kira begitu. Jadi pilihan program studi sesuai persyaratan jurusan SMTA yang ditetapkan PTN. Nah, itu bisa dilihat di laman LTMPT. Artinya apa? Artinya misalkan adik-adik dari jurusan IPA SMA-nya atau MA. Nah, kemudian nanti di masing-masing perguruan tinggi program studinya itu sudah mencantumkan boleh dipilih dari jurusan apa. Oh, IPA boleh, IPS boleh misalkan. Oh, yang ini, prodi ini hanya boleh dipilih dari jurusan SMTA-nya IPA. Atau kebalikannya hanya boleh dipilih oleh IPS dan sebagainya. Ini tolong sekali lagi, kami sudah ada daftarnya di laman LTMPT. Adik-adik sebelum mendaftar, memilih program studi, pemilih perguruan tinggi, tolong buka dan informasi itu sebaik-baiknya. Oke, kemudian slide yang terakhir, yang nomor 9, peserta membayar biaya UTBK sebagai pendaftaran SBMPTN besarnya 150.000. Ini sudah penurunan memang karena pertimbangan ada COVID dan sebagainya, makanya kita menurunkan biaya pendaftarannya. Kemudian khusus untuk adik-adik yang memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah itu tidak kita pungut biaya, artinya gratis. Jadi sekali lagi untuk adik-adik yang sekali lagi mendaftar KIP kuliah itu mendaftarnya tidak dipungut biaya. Oke. Kemudian yang berikutnya sekali lagi peserta mengupload portofolio. Ini bagi adik-adik yang akan memilih program studi seni dan keolahragaan. Nah, wajib
mengupload portofolio ini ya sekali lagi sesuai dengan bidang yang diambil ya tergantung dari adik-adik itu pernah mendaftar SNMPTN atau tidak, pernah mengupload portofolio atau tidak, apakah program studinya sama atau tidak. Kalau sama berarti adik-adik sudah punya. Karena sekali lagi kita prinsipnya pendaftaran pun itu memfasilitasi, memudahkan adik-adik semua. Data-data yang sudah pernah dimiliki nanti begitu adik-adik mencantumkan NISN, NPSN, dan tanggal lahir itu akan keluar semua. Jadi artinya kita coba adik-adik silahkan yang mendaftar seni dan keolahragaan, kalau sudah puas dengan portofolio yang dibuat di SN, mengambil prodi yang sama, nggak usah upload lagi. Tapi kalau mau koreksi silahkan bisa. Oke, yang terakhir, ini tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketua, kami mohon maaf juga, peserta yang telah melakukan konfirmasi dan simpan permanen, ya, kemudian sudah mengunduh kartu tanda peserta UTBK SBMPTN, tidak dapat dirubah dengan alasan apapun. Artinya tidak bisa dirubah itu pilihan PTN nggak bisa, pilihan prodi nggak bisa, dan bedanya tahun ini dan tahun kemarin, termasuk mendaftar kembali dengan membayar mulai dari awal membayar lagi itu juga tidak bisa karena sekali lagi kita sudah pegang akun LTMPT adik-adik, kalau sudah berarti sudah tidak bisa lagi. Baik Pak Anwar dan Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira pancingan dari saya itu, kemudian yang penting lagi bagaimana mekanisme dari proses pendaftaran itu karena 2 hari lagi adik-adik sudah akan mendaftar UTBK SBMPTN. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Prof. Budi. Mudah-mudahan adik-adik semakin jelas poin-poin penting dalam rangka persiapan pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Selanjutnya mohon perkenan Prof. Arif untuk menyampaikan terkait dengan proses atau prosedur pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Monggo Prof. Arif. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu lewat virtual meeting ini ya kan. Kepada semua jajaran panitia LTMPT, guru BK, dan adik-adik siswa sekalian ya. Baik, saya akan menjelaskan poin utamanya adalah terkait dengan prosedur untuk pendaftaran UTBK SBMPTN yang pada masa pandemi COVID ini dijadikan satu kesatuan, dan tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Nasi sebagai Ketua LTMPT dan juga Prof. Budi sebagai Ketua Pelaksana Eksekutif. Ya. Mohon izin saya akan share screen. Baik, tolong kepada Bapak Ibu Guru BK dan juga adik-adik sekalian diperhatikan dengan baik. Dan nanti ada sesi tanya jawab yang mungkin cukup panjang. Dan kalau sudah, mohon untuk berbagi bersama sesama guru ataupun juga sesama siswa ya. Karena setiap tahun masih juga sering kurang memahami mengenai prosedur pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Baik, yang pertama ini adalah sebuah rangkuman mengenai flowchart untuk melakukan pendaftaran UTBK SBMPTN. Ini dapat juga dilihat di laman LTMPT. Agak dekat Pak Arif, dekat suaranya. Kurang keras ya, baik saya keraskan. Mungkin kurang keras tadi. Baik, ini adalah slide yang merupakan rangkuman terkait dengan diagram alir untuk pendaftaran UTBK SBMPTN yang juga bisa dilihat di laman LTMPT pada menu pembayaran biaya UTBK. Di bagian atas itu ada flow supaya juga memahami bagaimana flow untuk melakukan pembayaran. Ya.
pada dasarnya tadi Pak Budi sudah menjelaskan bahwa siswa itu harus punya akun portal, ya, dan sudah ada sekitar tadi dijelaskan kurang sedikit dari 1,5 juta. Tapi nanti dikurangi dengan yang sudah diterima melalui jalur seleksi SNPTN, mereka tidak akan diperbolehkan mendaftar UTBK. Nah, setelah itu esensinya nanti, walaupun ada kedetailan ya kan, itu harus memilih menu pendaftaran UTBK di portal tadi. Lalu ada dua jenis pendaftar. Ada yang akan menggunakan skema kartu Indonesia Pintar yang disingkat KIP Kuliah, tapi ada yang pendaftar reguler. Nah, kalau diperhatikan di sini, kalau mendaftar melalui skema KIP Kuliah, saya gunakan yang tidak dulu ya kan, itu nanti akan melengkapi biodata, mengisi kebutuhan khusus jika diperlukan. Di situ ada dua jenis kebutuhan khusus yang nanti akan difasilitasi pada saat pelaksanaan ujian, yaitu disabilitas netra atau buta. Buta adalah buta dalam arti kalau sekarang keseharian di sekolah itu dia memang bisa mengikuti mata pelajaran secara biasa ya kan, tanpa menggunakan braille atau alat khusus, itu ya bukan buta. Walaupun misalnya punya kurang penglihatan yang baik, itu bukan buta. Yang penting bahwa ini memang yang namanya tunanetra itu buta. Yang kedua adalah disabilitas daksa atau kata lainnya lumpuh, maaf ya. Lumpuh itu kan harus dibantu agar mendapatkan lokasi pada ruang-ruang yang mudah dijangkau. Nah, ketika sudah mengisi biodata dan simpan permanen, nanti akan ada ilustrasi mengenai pendaftaran itu, ada screenshot pendaftaran, itu harus memilih pusat UTBK. Setelah itu harus cetak slip pembayaran untuk melakukan pembayaran di bank. Ini nanti ada ya kan, semuanya dilakukan lewat channel elektronik karena masa pandemi supaya tidak ada kerumunan pada cabang-cabang bank. Ya, enaknya malah dilakukan di rumah kalau misalnya ada keluarga atau orang tua yang sudah memiliki mobile banking, internet banking, dilakukan di rumah saja. Ya, setelah membayar harus login kembali untuk kemudian melanjutkan memilih program studi dan mungkin mengunggah portofolio jika program studi yang dipilih itu memang mewajibkan untuk mengunggah portofolio, yaitu program-program studi yang masuk dalam klaster seni dan olahraga. Setelah itu, kalau sudah dicek secara sempurna, jangan sampai ada yang salah, harus simpan permanen. Ya, kalau sudah simpan permanen, Pak Budi tadi sudah menjelaskan, tidak bisa diubah dengan alasan apapun, termasuk mau mendaftar lagi tidak bisa, karena mendaftar dibatasi hanya 1 kali. Jadi benar-benar hati-hati ya. Sebelum simpan permanen dibaca dengan seksama. Sudah selesai. Itulah yang kalau peserta reguler. Kalau yang bersangkutan itu adalah mau menggunakan mekanisme KIP kuliah itu harus melakukan pendaftaran, ya kan? Jadi kalau dia belum memiliki ini, ingin menggunakan KIP kuliah, karena dengan KIP kuliah ini mereka yang sudah memegang nomor pendaftaran itu dibebaskan dari biaya untuk mengikuti UTBK SBMPTN. Ya, tetapi tidak berarti bahwa mereka yang sudah punya nomor pendaftaran ini nanti beasiswanya dijamin, tidak. Itu akan ada proses berikutnya ketika yang bersangkutan sudah diterima di perguruan tinggi, itu akan dilakukan verifikasi apakah siswa yang sudah lulus SBMPTN misalnya atau SNPTN kemarin itu memang layak untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Jadi kalau memang menginginkan ini harus mendaftar. Ini ada di lamannya Kemdikbud, di KIP kuliah Kemdikbud.go.id. Nah, kalau sudah, yang bersangkutan kan tadi syarat pertamanya adalah sudah memiliki portal. Itu harus masuk ke portal untuk mengisikan nomor pendaftaran. Jadi kalau ini tidak diisikan, yang bersangkutan tetap harus membayar. Ya harus diisikan. Setelah itu sisanya adalah sama dengan peserta reguler. Ya, itu esensi pendaftaran. Nanti detailnya kita lihat satu persatu. Kemudian jumlah sesi tadi sudah menyampaikan ada 30, semuanya dilaksanakan serentak setiap hari kecuali hari Jumat itu ada 4 sesi. Ini waktunya. Ya, dan waktu ini adalah waktu lokal. Dan hari Jumat ya itu hanya dilaksanakan 2
sesi saja karena keterbatasan. Jangan sampai pada saat pelaksanaan di sesi 3-4 itu akan melabrak waktu sholat asar, waktu sholat maghrib. Ya. Nah, namun bagi mereka yang berada di wilayah atau zona waktu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Kalimantan, sesi 3 dan 4 diurut 30 menit untuk memberi kesempatan waktu sholat duhur dan asar. Kenapa 30 menit? Itu sudah dihitung. Kalau lebih dari itu nanti justru akan melabrak waktu sholat maghrib. Jadi untuk wilayah zona ini ya kan, itu sesi 3-4-nya dimulai jam ini ya kan, itu berbeda dengan tadi. Berbeda setengah jam ya. Nah, ini waktu yang zona itu ada di mengikuti pusat UTBK yang ada di Syahwala, Malikus Saleh, Teuku Umar, Samudra, ISBI Aceh, USU, dan UNM. Sedangkan yang Sumatera Tengah di Universitas Riau, Umrah, di Andalas, Negeri Padang, dan ISI Padang ya, Padang Panjang. Sedangkan di zona Kalimantan itu ada di Tanjung Pura, Borneo Tarakan, Palangkaraya, Mula Warman, Institut Teknologi Kalimantan, dan Lambung Mangkurat. Itu untuk diketahui, nanti jangan bingung kenapa waktunya berbeda ya. Jadi sekali lagi tadi waktu adalah serta. Lalu jumlah pusat UTBK nanti saya berikan sedikit tapi juga bisa diakses di laman ya, itu adalah 74. Khusus mereka yang tunanetra ya, disabilitas netra atau buta tadi hanya disediakan di sesi ke-10. Itu pada tanggal 7 2010 pada tanggal itu di sesi kedua. Ya. Kenapa? Ini karena dipusatkan hanya pada beberapa pusat UTBK yang berada di dalam kota yang berdekatan, mereka hanya dilaksanakan di kota tertentu. Kenapa? Karena ruang untuk peserta tunanetra itu berada di sebuah ruang yang bersama semua tunanetra dan sifatnya eksklusif. Karena pelaksanaannya itu dibantu dengan menggunakan screen reader. Jadi tunanetra ini harus, mohon maaf, bukan tunarungu, ya, bukan yang tuli. Jadi kalau mohon maaf buta dan tuli, sementara LTMPT tidak bisa mengakomodasi, misalnya menggunakan tes pakai huruf braille, belum ya. Jadi hanya yang tunanetra, tapi pendengarannya harus mampu untuk mendengar screen reader tadi. Kemudian jenis disabilitas yang kedua adalah tunadaksa, kata lainnya adalah lumpuh atau disabilitas daksa. Ini juga akan difasilitasi untuk bisa ditempatkan di ruang yang mudah dijangkau, tapi dicampur dengan peserta lain. Kenapa ini dikecualikan untuk ditempatkan khusus? Karena mereka mungkin pakai kursi roda ya kan, sehingga memang harus jangan berada di lantai yang tinggi tapi di lantai pertama dan yang mudah diakses. Tapi hal ini ada yang perlu diwanti-wanti, terutama untuk yang tunanetra, jangan sampai terjadi, dan ini terjadi tahun lalu ya. Dia sudah tahu buta, tapi kemudian dia mendaftar peserta reguler. Tahun ini sudah disepakati oleh panitia LTMPT kalau dia buta, lalu memilih yang akan tidak dipilih persyaratan buta itu, maka dia akan dicampur dengan peserta reguler dan tidak difasilitasi apapun. Jadi sama aja dengan dia tidak bisa mengerjakan apapun. Hati-hati ya, terutama kepada ibu guru konseling ya kan, itu untuk memperhatikan aspek ini. Sebaliknya juga dia adalah dia peserta normal, lalu memilih ruangnya, memilih tentang dia adalah buta. Walaupun cuma ada gangguan penglihatan, tapi dalam sehari-hari di sekolah itu memang dia tidak buta. Nah, oleh karena di situ itu menggunakan screen reader ya kan, soal-soal itu memang dibuat untuk puluhan orang buta, maka yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan mengikuti ujian. Penting. Sekali lagi, tidak buta, mencentang buta, tidak akan mengikuti ujian. Risiko ini mohon ditanggung sendiri, karena nanti pada saat saya berikan ilustrasi mengenai screenshot untuk pendaftaran itu jelas. Ya, nanti juga ada disclaimer, ada warning mengenai itu.
Nah, tapi kalau yang tunadaksa ini jangan mengaku-ngaku tunadaksa, nanti benar-benar jadi tunadaksa karena ini tidak ada sanksi ya kan. Jadi karena Anda ingin mendapatkan tempat yang dekat lalu Anda mengaku tunadaksa, jangan mengaku-ngaku ya. Nanti Allah Taala akan memberikan justru Anda akan menjadi lumpuh. Jadi ini disediakan memang khusus mereka yang punya disabilitas kaitan dengan lumpuh. Baik. Ini semua pusat UTBK saya tayangkan, tapi ini ada di alamat LPTMPT. Cuman yang dikuningkan itu adalah nanti begitu peserta itu mencentang bahwa dirinya adalah tunanetra, maka yang akan disediakan itu yang saya blok kuning itu sudah ditentukan oleh panitia ya yang berdekatan, kota-kota yang berdekatan, apalagi perguruan tinggi yang berada dalam satu kota itu hanya difokuskan pada satu perguruan tinggi, sehingga proses untuk pengadaan alat, penyediaan khusus itu lebih mudah ya kan, dan lebih efisien. Nah ini ya, jadi ada yang kuning-kuning nggak akan saya baca. Dari setiap kota itu sudah ada yang mewakili. Ya, seperti misalnya di semua pusat UTBK termasuk sub-pusat UTBK yang dikelola oleh pusat UTBK UPI itu hanya ada di Bumi Siliwangi di Bandung, di UPI ya kan. Nah, demikian seterusnya termasuk juga yang ada di Papua ya kan, juga ada di Cendrawasih, itu sudah dipilihkan satu kota yang memang memungkinkan kota-kota yang lain itu untuk tidak terlalu jauh mengikuti ini ya kan. Walaupun setiap tahun itu nggak banyak, ada sekitar tahun lalu itu ada total sekitar 80-an ya kan, 80 tunanetra ya kan yang tersebar, tapi yang banyak itu memang di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung ya kan, kemudian di Jakarta, yang lain-lain itu sedikit ya. Baik, pembayaran itu harus dilakukan di 3 bank mitra, tidak dapat dilakukan di bank yang lain. Juga jangan sampai terjadi melakukan transfer. Tidak bisa dilakukan transfer. Ya, seperti halnya sekarang itu kalau kita belanja online itu kan akan mendapatkan namanya itu virtual account. Nah, virtual account itu nggak bisa ditransfer, kita harus masuk memilih virtual account-nya misalnya Shopee ya kan, Tokopedia. Ini sama dengan itu, mirip dengan itu. Jadi untuk itu nanti di dalam pendaftaran itu pada saat dia harus membayar itu akan ada slip pembayaran yang di dalamnya berisi kode pembayaran. Ya, dan itu harus membayar di salah satu bank ini. Jangan bayar 2 kali. Nanti merepotkan panitia, bayar 2 kali nanti mau minta yang sudah kadung dibayar untuk diminta kembali. Aduh ya, kasihan kita panitia ya. Jadi tolong hati-hati. Dan semuanya ini menggunakan electronic channel. Jadi tidak menggunakan cabang. Sekali lagi ini karena kita mengikuti prosedur COVID ya kan, di mana menghindari kerumunan. Ya. Jadi ini semuanya sudah disediakan dan nanti secara detail prosedurnya itu bisa diakses melalui laman LTMPT. Pembayaran dilakukan nanti juga sama ya kan dengan kalau kita belanja, kalau lebih dari waktu tertentu lalu dianggap bahwa apa yang telah kita mau beli itu dihapus. Ini diberi waktu 2 kali 24 jam. Tahun lalu cuma diberi waktu 1 kali 24 jam karena ada persoalan-persoalan teknis di bank. Kalau membatalkan itu lebih sedikit, ada lebih 1-24 jam itu yang bersangkutan sudah tidak mungkin melakukan pendaftaran, tapi yang bersangkutan masih bisa karena pihak bank terlambat sedikit. Itu kita extend menjadi 2 kali 24 jam. Jadi sekali lagi pembayaran dilakukan, nanti ada contoh slip pembayaran, itu ada kode pembayaran panjangnya 8 digit dan NISN. Sehingga tidak mungkin ada seorang siswa itu akan ketukar karena yang dicocokkan adalah pasangan antara kode pembayaran yang dibangkitkan pada saat melakukan pendaftaran ditambah dengan NISN yang sudah harus valid pada saat mengisi di portal SPPT pada saat mau mendapatkan akun. Sedangkan khusus pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah itu dibebaskan dari biaya UTBK. Bukti pembayaran, tolong perhatikan dengan baik, melalui channel apapun tadi yang elektronik, itu akan ada kode pembayarannya 8 digit, ada nomor NISN, ada nama yang bersangkutan, ada tanggal lahir, dan berapa nominal pembayaran.
Ya, ini adalah untuk menelusuri jika terjadi persoalan-persoalan terkait dengan pembayaran di ketiga bank mitra tadi. Lalu nomor kartu peserta Anda ya kan itu ada 12 digit. Yang 3 digit pertama itu sudah fix. Jadi sekarang oleh karena cuma ada satu jenis ujian yaitu tadi disampaikan Pak Budi hanya ada TPS, kita beri kode 1. Kalau tahun lalu ada 1, 2, 3 karena ada saintek, sosum dan campuran. 20 itu tahun 2020. P3 itu adalah kode pusat UTBK, ada 3 angka. Kemudian SS itu adalah kode sesi. Ini sesi nggak bisa Anda pilih sekarang, hanya bisa memilih pusat UTBK. Penentuan sesinya ditentukan secara sistem di pendaftaran. Ya, terakhir adalah nomor urut peserta. Baik. Jadi ini sekarang adalah tahapan pendaftaran. Ini penting untuk diperhatikan dengan baik. Pada dasarnya ada 5 langkah. Langkah pertama, syarat pertama adalah tadi kan harus punya akun portal. Berarti harus login ke portal LTMPT. Setelah login, nanti memilih pendaftaran, UTBK, SBMPTN, melengkapi biodata. Biodata ada 2, ada biodata yang sudah diisikan pada saat melakukan registrasi akun, itu pada dasarnya tidak bisa diubah, tapi nanti ada eksepsional ya kan, dikarenakan mungkin ada kasus-kasus khusus dari siswa yang memungkinkan untuk merubah data, tapi terbatas untuk beberapa jenis data saja. Nanti kita lihat. Setelah biodata itu dilengkapi, harus disimpan permanen. Ini juga hati-hati. Nanti akan ada disclaimer, akan ada warning. Sebab begitu sudah permanen, tambahan biodata itu yang diisikan pada saat pendaftaran itu tidak dapat diubah dengan alasan apapun. Ini harus hati-hati ya. Nah setelah itu baru memilih pusat UTBK. Ya, nggak bisa memilih sesi, cuma memilih pusat UTBK. Kemudian kalau yang bayar harus bayar, kalau yang pemilik atau pemegang KIPKA bisa melanjutkan untuk memilih program studi. Tadi disampaikan Pak Budi, kita sekarang itu ada 9 poltek yang bergabung untuk pendaftaran. Tetapi tidak boleh memilih program studi lintas. Jadi kalau memilih non-poltek, baik pilihan 1 maupun pilihan 2, harus non-poltek. Ketika salah satu memilih poltek, maka keduanya harus juga dari program studi di poltek. Itu kebijakan panitia, ya, dengan berbagai pertimbangan. Setelah itu kalau program studi yang dipilih itu adalah program studi dalam kelompok seni dan olahraga, itu harus mengunggah portofolio. Nanti ditunjukkan ya kan. Terakhir setelah semuanya selesai ada konfirmasi akhir. Tolong perhatikan dengan baik. Ya, sehingga kalau masih belum benar bisa balik sampai ke misalnya memilih program studi. Karena memilih pusat UTBK itu sudah nggak bisa dirubah kalau mereka yang bayar ya kan. Nggak bisa ganti dari pusat UTBK yang lain ya. Baik. Ini ada 3 skenario yang saya sampaikan. Skenario yang lengkap itu dari mulai langkah ke-0 sampai langkah ke-5 tadi itu untuk peserta reguler. Yang kedua skenario mereka adalah yang pemegang KIP kuliah. Yang ketiga mereka yang memilih prodi yang mewajibkan portofolio. Ada 3 skenario. Yang lengkap ada di sini. Ya. Jadi ini skenario-nya dia peserta reguler. Siswa adalah peserta reguler. Ya baik yang baru lulus tahun 2020 atau juga 2019 dan 2018 sampai 3 tahun terakhir. Yang bersangkutan tidak memiliki nomor pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah sehingga harus membayar. Peserta tidak mempunyai disabilitas, tidak memerlukan bantuan khusus pada saat mengikuti ujian. Ini skenario yang saya contohkan. Lalu terakhir pada saat memilih program studi tidak harus program tersebut tidak mengharuskan untuk mengunggah portofolio. Ini langkah ke-0. Jadi setelah login di portal masing-masing harus ingat username-nya itu berupa email address yang sudah dikonfirmasi pada saat melakukan registrasi akun. Lalu ada password. Kalau passwordnya lupa, namanya manusia, ya itu di pendaftaran itu sudah ada bantuan, lupa password. Sehingga nanti ada proses masuk ke sistem kita,
diminta untuk meriset password. Jadi nggak perlu menghubungi call center, helpdesk nggak perlu kalau cuma lupa password. Yang susah kalau username-nya, email address-nya itu lupa. Loh kok bisa Pak email address lupa? Ada begini persoalannya ya kan. Terjadi bahwa siswa itu karena sesuatu hal itu merubah email address-nya sehingga yang tercatat di tempat kita itu mungkin dia sampai daftar 3 kali dengan email address yang berbeda. Kemudian pada saat dia mau login lupa. Email address yang saya pakai yang mana? Yang dicoba yang pertama gagal. Dicoba yang kedua gagal. Yang ketiga lupa email address-nya yang mana kan ya. Nah kalau ini terpaksa harus menghubungi call center untuk bertanya email address mana yang dipakai oleh yang bersangkutan. Tapi ini seharusnya nggak banyak. Ya. Jadi setelah login ke portal itu, pilih menu UTBK SBMPTN, pendaftaran UTBK SBMPTN. Menu verifikasi ini udah nggak bisa dirubah. Karena kita sudah memberikan kesempatan sangat panjang, baik itu pada pendaftaran registrasi akun tahap pertama dan tahap kedua, sehingga kalau setelah itu masih juga diperpanjang, karena ada yang keliru ISN, keliru foto, kita beri kesempatan. Ya. Yang kedua, ini masih bisa menyusul. Jadi sudah ada sekitar 100.000 lebih mereka yang sudah mendaftar KIP kuliah di lamannya Kemdikbud tadi, dia sudah punya nomor pendaftaran, tapi harus diisi di KIPKA. Ya, kita ini sudah bekerja sama dengan sistemnya Dikbud, sehingga siapa yang orang nggak mendaftar ngaku-ngaku saya daftar nggak bisa, karena mereka yang bisa mengisi ini sebelumnya sudah verified bahwa yang bersangkutan itu sudah mendaftar di Kemdikbud. Karena sistem kita melakukan host to host dengan Kemdikbud. Kalau sudah mendaftar di sana, login ke kita, klik ini, ya kan, kita akan host to host dengan Kemdikbud. Kalau nomor itu nggak diakui, nggak bakalan bisa ngisi. Ya, nah ini bisa saja ada yang mencoba, ya kan, ya namanya manusia. Di dunia ini tetap mohon maaf ya kan, ada orang nakalan, ada maling, ada orang jahat, itu kan sunnatullah masih ada. Tapi kita lengkapi untuk meminimalkan itu. Baik, setelah memilih menu ini, ya, akan dihadapkan untuk langkah 1 itu kan melengkapi biodata tadi. Melengkapi biodata ini ada beberapa tahap. Ya, pertama melengkapi biodata itu sendiri. Ini ada beberapa capture ya. Ini yang saya sebut tadi data dasar dari Dapodik. Diambil dari data yang diisikan oleh sekolah. Seharusnya pada dasarnya data ini tidak dapat diubah. Namun saya yakin sebagian besar itu nggak berubah. Tapi siapa tahu ya kan, karena kan data Dapodik sudah nggak bisa diubah, tahu-tahu pindah rumah. Nah ini kan sebuah kasus khusus. Ya, sehingga atas pertimbangan itu ada 3 jenis data yang dapat diubah. 1 pas foto. Saya nggak tahu padahal pada saat mendaftar itu di pendaftaran akun, registrasi akun sudah difasilitasi untuk mengedit foto sehingga wajahnya itu kelihatan jelas. Tapi saya nggak tahu. Seharusnya sih ya, anak SMA sekarang kan nggak gaptek. Ada saja yang saya juga nggak tahu. Hanya kelihatan putih atau kelihatan hitam. Itu berarti dia nggak memperhatikan bahwa pada saat melakukan pendaftaran akun itu fotonya kelihatan. Tapi ada loh. Dari setiap tahun ada yang seperti itu. Ada tadi disampaikan Prof. Nasi. Narsis. Saya juga nggak habis pikir. Kenapa sih anak SMA itu kok yang diupload itu adalah foto padahal disampaikan pas foto. Dari situ dikasih contoh pas foto yang benar seperti apa. Saya juga nggak habis pikir, ya kan? Ingat loh, ya nanti setelah disampaikan informasi tadi karena gara-gara foto yang mohon maaf, ya kan, tidak beretika, itu bisa menyebabkan tidak diterima. Itu atas pertimbangan apa? Pertimbangan etika. Nah untuk itu oleh karena ternyata masih ada yang ya dalam kurung kalau saya sebut mungkin gaptek, sehingga wajahnya nggak kelihatan, yang kelihatan cuma bajunya kan putih toh. Untuk itu
masih diberi exit policy, kebijakan. Termasuk alamat kalau tiba-tiba dia pindah di saat-saat akhir ini ya kan. Dan terakhir nomor telepon ini kan nanti ada contoh di bawah ya kan, ini kebetulan nomor teleponnya sama tim saya nggak diisi. Tadinya nggak diisi, kemudian punya nomor HP, penting ya kan, walaupun untuk kontak peserta itu kita bisa melalui email yang sudah didaftarkan pada saat melakukan registrasi akun. Nah, untuk perubahan ketiga ini kalau terpaksa terjadi, itu harus dilakukan melalui pusat UTBK. Tidak lagi bisa melalui portal. Kita tutup, begitu dibuka semua akan akses ke situ. Kita berikan akses kepada tim di pusat UTBK untuk melakukan perubahan tadi. Tetapi kalau alamat dan nomor telepon itu bisa diverifikasi lewat WA. Misalnya ditanyakan EGSN, ditanyakan NPSN, ditanyakan tanggal lahir, kemudian diubah oleh tim pusat UTBK. Tapi khusus pas foto nggak boleh diaku-aku. Harus yang bersangkutan datang ke pusat UTBK, membawa identitas tambahan untuk memastikan bahwa ini adalah pas foto yang akan digantikan perubahannya oleh yang bersangkutan. Ya, nggak bisa kalau ini cuma lewat WA, harus datang. Sekali lagi ini nggak banyak, hanya terjadi saya juga nggak tahu ya kan siswa-siswa yang sudah jelas-jelas fotonya harus seperti ini ya kan. Ini foto bukan di antara kamu tapi foto yang kita sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan, putra-putrinya panitia yang sebagai yang mengizinkan untuk digunakan. Ya, kemudian di bagian di situ ini yang tambahan. Tadi kan yang pada dasarnya tidak bisa diedit langsung kecuali tiga jenis data ini yang harus melalui pusat UTBK. Yang ini harus ditambahkan karena belum ada pada saat melakukan registrasi akun. Nama ayah atau wali, nama ibu. Ibu nggak boleh wali ya kan, ibu kan harus ibu ya kan. Lalu ada pendidikan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan ayah, penghasilan ibu, jumlah kakak, jumlah adik. Nah ini bagi mereka yang sudah pernah mendaftar SNMPTN dan tidak lulus SNMPTN, mendaftar lagi di UTBK SBMPTN, ini akan terisi sesuai yang telah pernah diisi di SBMPTN. Silakan, apakah itu mau diedit atau enggak, terserah adik-adik sekalian. Ya, itu karena kita terintegrasi antara sistemnya SNMPTN dengan sistemnya UTBK dan SBMPTN. Semuanya harus mendaftar lewat portal sehingga kita memang sudah tahu identitas dari semua yang mendaftar baik SNMPTN maupun UTBK SBMPTN. Oke. Bagian ketiga dari melengkapi biodata itu adalah kebutuhan khusus. Ini di sini. Nih, perhatikan ada peringatan. Pastikan mencentang pilihan kebutuhan khusus disabilitas netra bagi yang mempunyai disabilitas netra atau buta. Jelas ya? Saya katakan buta. Bukan karena punya gangguan tapi tetap bisa membaca. Itu enggak termasuk buta. Jika tidak mencentang, maka Anda ditempatkan di ruang ujian yang tidak ada fasilitas untuk disabilitas netra. Saya sampaikan tadi dicampur dengan peserta reguler. Tidak ada fasilitas apapun. Atau sama saja dengan nggak akan bisa mengerjakan apapun. Yang kedua, jangan mencentang kebutuhan disabilitas apabila tidak memiliki disabilitas netra. Ini memang yang di penekanan netra. Apabila ternyata Anda terbukti tidak memiliki disabilitas netra, maka Anda tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Saya sudah sampaikan tadi. Tunanetra memilih yang tidak tunanetra, yang tidak tunanetra memilih tunanetra. Dua-duanya ada sanksi. Sanksi yang paling berat, tidak tunanetra, memilih tunanetra, nggak boleh ikut ujian. Sebaliknya, orang tunanetra memilih tidak tunanetra, silakan bergabung dengan peserta reguler tanpa bantuan fasilitas khusus. Ini bisa dipilih dua-duanya kalau yang bersangkutan sekaligus lumpuh dan buta. Yang lumpuh kok nggak ada warning Pak, nggak usah lah, ya. Tapi sekali lagi Anda kan orang-orang yang penuh dengan pengertian, ya. Jangan sampai menyerobot
Anda nggak lumpuh, Anda memilih lumpuh. Ya, karena ini memang nggak seketat untuk yang mempunyai disabilitas netra. Lalu simpan, ya bisa selanjutnya. Jadi kalau belum simpan nggak akan bisa selanjutnya. Untuk itu ini mati. Baik. Nah, itu selanjutnya diharuskan masih dalam konteks satu itu kan melengkapi biodata. Ini pilihan jurusan program keahlian. Tadi Prof. Budi sudah menjelaskan bahwa oleh karena sekarang ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jenis ujiannya cuma tes pengetahuan skolastik, sehingga untuk memfilter apakah seseorang itu memang layak untuk berkuliah di sebuah program studi tertentu, itu dikaitkan dengan jurusan pada saat di SMTA. Ya, SMTA itu bisa SMA, bisa MA, kemudian bisa SMK, bisa juga lulusan paket C. Ini ada petunjuk. Ya. Nah, jadi nanti ini sudah nggak bisa dirubah. Ini contoh siswa dami. Kalau nanti Anda ini akan tertulis nama Anda, tanggal lahir Anda, NISN siswa, NPSN siswa. Kalau dia ini oleh karena case study satu ini adalah untuk mereka yang tidak punya nomor pendaftaran kuliah, ini tertulis tidak terdaftar. Kalau kita sudah tahu SMA-nya dari mana, begitu kita tahu klaster SMA, begitu dia SMA, maka di sini sebenarnya ada pilihan, ada SMA IPA, ada SMA IPS, jurusan IPS, ada SMA jurusan bahasa, kemudian ada SMA keagamaan atau teologi. Tapi begitu ini kita tahu MA juga sama. Ada MA IPA, ada MA IPS, yang dipilih ada MA bahasa, dan nggak ada ya keagamaan. Kalau MA pasti keagamaan, agamanya pasti Islam ya. Lalu kalau Anda SMK, di sini ada 49 daftar yang kita ambil dari peraturan Dirjen Dikdasmen berdasarkan program keahlian. Jadi SMK itu dibagi ada 49 program keahlian. Di SK, di peraturan itu sebenarnya ada kompetensi. Jumlahnya 150. Terlalu banyak untuk dipilih. Sehingga yang digunakan adalah program keahlian. Ya, saya pasti yakin ya siswa-siswa lulusan SMK tahu program keahliannya apa. Itu ada di laman LTMPT pada saat Anda masuk ke daftar PTN, ke prodi tertentu, di situ ada prasyarat. Kalau SMK yang diterima, SMK program keahlian apa. Tolong itu dipelajari dulu dengan baik. Ya, kalau memang ragu, konsultasikan dengan guru BK. Ya. Nah, jadi setelah itu adalah simpan sekali lagi sebelum disimpan nggak mungkin bisa lanjut. Kalau masih ragu yang sebelumnya masih bisa ke sebelumnya. Nah, kalau sudah simpan, ya lalu ditayangkan. Yang ditayangkan adalah semua yang telah diisi pada saat telah klik simpan. Lengkap seperti tadi ya kan, termasuk identitas orang tua, SMA tadi, termasuk tadi memilih SMA-nya IPA. Nah, kebutuhan khususnya yang dipilih apa? Di sini skenario-nya tidak ada disabilitas. Terakhir, perhatikan dengan baik, ini konfirmasi. Ini mengandung aspek legalitas. Saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam borang ini sudah benar. Saya bersedia menerima sanksi pembatalan keikutsertaan UTBK SBMPTN 2020 apabila saya melanggar pernyataan ini. Konsekuensinya berat. Ya, walaupun nanti misalnya diterima, bisa didiskualifikasi pada saat melakukan pendaftaran ulang di PTN pilihannya. Hati-hati. Untuk itu kalau ragu, pergi ke sebelumnya, cek dan recheck lagi. Kalau perlu kan sudah ada itu bisa di-print dulu, dicek lagi. Ya, cek recheck itu dalam kehidupan sehari-hari menjadi penting agar kita tidak terjerumus ke sesuatu yang salah. Nah, kalau sudah ya kan ada simpan permanen, maka bisa selanjutnya sudah tidak bisa dirubah. Ya. Nah, di sini sekali lagi ya, kalau di sebelumnya itu sudah simpan permanen, sudah tidak bisa diubah dengan alasan apapun.
kecuali 3 item data tadi. Pas foto, alamat, nomor HP. Ya. Nah, pada saat mau ini sudah harus memilih pusat UTBK. Oleh karena skenario tadi ini adalah skenario untuk reguler, untuk siswa dami, ya kan? Mohon maaf ya. Sudah, ya. Sudah simpan permanen, mohon maaf. Nah, ini tidak terdaftar, Anda tidak memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah sehingga harus membayar biaya UTBK. Masih juga diberi kesempatan. Jika sudah memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah, isikan terlebih dahulu pendaftaran KIP kuliah. Klik link ini. Masuk tadi di portal yang saya tunjukkan pertama untuk mengisikan nomor pendaftaran. Tapi jika kemudian di sini ragu, wah, saya mau mendaftar KIP kuliah, itu yang nomor 2. Jika tidak, maka lakukan pendaftaran KIP kuliah di lamannya Kemdikbud. Jadi masih diberi kesempatan. Tapi kalau ini sudah lewat, kalau sudah selanjutnya berarti sudah memilih pusat UTBK. Sudah misalnya dia tidak terdaftar, nggak bisa lagi mendaftar, nggak bisa lagi menyatakan bahwa saya mau gratis. Tolong perhatikan dengan baik. Ini dicontohkan memilih pusat UTBK di ITS. Kebetulan saya dari ITS ya, jadi saya ambil yang tidak melanggar. Nanti juga ada contoh nanti yang lain, tapi oleh karena ini uji coba nggak masalah ya. Kita milih ITS, tidak ada disabilitas. Ya, kalau ini ada disabilitas, ini nggak mungkin pusat UTBK milih ITS karena di kota Surabaya itu sebagai contoh peserta tunanetra itu dijadikan satu di pusat UTBK-nya Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Baik, jadi selanjutnya berarti sudah memilih kan? Ini rangkuman. Ini kalau nanti login ini kelihatan. Ya, ini adalah status dari pendaftaran tadi. Pendaftaran UTBK, riwayat UTBK, status UTBK bisa dilihat dengan masuk login ke portal. Ini rangkumannya tadi. Ingat, setelah disimpan tidak bisa diapa-apakan. Ya, akhirnya ini hanya untuk menunjukkan bahwa begitu sudah disimpan akan dilakukan proses oleh server yang memproses pendaftaran. Ya, tapi sudah disimpan. Kalau misalnya ingin melihat ke halaman berikutnya ke sebelumnya silahkan melihat, tapi sudah tidak bisa dirubah. Katakanlah sambil menunggu untuk mendapatkan slip pembayaran. Kalau ini sudah diproses, keluarlah slip pembayaran biaya UTBK seperti ini. Ini ada kode pembayaran. Jelas ya. Pembayaran harus dilakukan sebelum tanggal ini. Ini sudah dibuat sebelumnya ya. 2 kali 24 jam. Perhatikan, aspek ini sudah biasa dilakukan dalam segala sesuatu yang dilakukan melalui online, termasuk belanja online. Ya, termasuk juga kalau mau membayar PBB dan sebagainya itu, ini termasuk mohon izin Prof. Farid, agak dipercepat Prof. Farid. Ya, mohon izin Prof. Farid. Ya, sebentar Pak. Tapi ini penting ya. Jadi ini adalah slip pembayaran, nggak bisa dipalsu karena di sini ada QR code ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini bisa dilihat riwayatnya seperti yang saya sampaikan tadi, riwayat bisa dilihat ya. Berikutnya ini adalah konfirmasi simpan permanen kaitan dengan pemilihan prodi tadi. Oleh karena ini skenario-nya tadi adalah tidak ada portofolio ya, ini memilih 2. Anda tidak perlu ada portofolio, ini konfirmasi. Sekali lagi ini konfirmasi. Jadi kalau ragu dengan ini masih bisa ke sebelumnya. Tapi kalau sudah, ini disebut dengan disclaimer, sangkalan. Ya, kalau sudah simpan permanen, tidak bisa apa-apa. Nah, untuk itu akhirnya keluarlah ini. Ini adik-adik sekalian, ini juga masih sering terjadi. Datang mau ke pusat UTBK untuk ikut ujian, nggak bawa kartu ini. Saya juga kok bisa ya kan? Jadi pada saat tadi telah berakhir ada 2 pilihan. Mau simpan, itu silahkan simpan di handphone Anda, simpan di laptop, atau Anda misalnya akses lewat warnet, cetak langsung ke printer yang tersedia di warnet. Atau juga di rumah bisa langsung cetak. Tapi kalau di rumah saya sarankan simpan saja. Ya, jadi kalau di laptop sendiri, di HP sendiri simpan saja dulu. Tapi ingat jangan sampai tidak dicetak pada saat mau mengikuti ujian. Baik, itulah siklus keseluruhan lengkap.
Nah, yang berikutnya ini hanya saya potongan aja ya kan. Ini skenario 2, ini adalah peserta memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah, tapi tidak memiliki disabilitas. Tapi pada saat mendaftar program studi juga tidak ada portofolio, tapi ini adalah KIP kuliah, hanya untuk menunjukkan perbedaannya di mana. Ini perbedaannya. Kalau tadi ditulis tidak terdaftar, ini sekarang terdaftar. Ya, ini nggak bisa dibohongin, sekali lagi kita punya sistem yang sudah host dengan Kemdikbud. Data ini seperti tadi, ya, saya ulangi penjelasannya. Sekali lagi yang penting ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya pada saat memilih pusat UTBK, diberitahu lagi di sini ya kan, ini terdaftar, Anda terdaftar sebagai pemegang KIP kuliah, sehingga tidak perlu membayar biaya UTBK. Berarti nanti yang bersangkutan langsung memilih prodi dan seterusnya, sama dengan tadi, sampai menyimpan atau mencetak kartu. Di kartu itu ada identitas bahwa ini ini penanda ya kan, penanda bahwa yang bersangkutan adalah pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah. Ya, karena ini penting juga pada saat melakukan pendaftaran ulang di perguruan tinggi untuk secara cepat mengetahui apakah Anda termasuk sesuatu nanti yang harus diverifikasi atau tidak. Itu aja perbedaannya ya. Skenario terakhir adalah peserta disabilitas netra. Jadi ini netra nanti memerlukan fasilitas khusus, panitia menyediakan screen reader. Ini kebetulan juga yang bersangkutan memiliki KIPK sehingga bebas dari biaya. Dan terakhir ini skenario-nya adalah yang bersangkutan itu ada keharusan mengunggah portofolio. Ya, ini nggak berubah, ini sama karena KIPK. Kemudian yang beda di sini, ya ini tadi kan pilihan untuk peserta dengan disabilitas netra. Tapi ini kan portofolio, ya kan. Jadi dengan disabilitas netra itu memang tidak ada penjelasan, ya kan, untuk menghindari terjadinya diskriminan. Tapi pada saat datang ke pusat UTBK itu memang disediakan khusus. Terakhir adalah yang mewajibkan untuk unggah portofolio. Jadi tadi yang bersangkutan itu adalah memilih 2 program studi, yaitu di ISI Surakarta dan ISBI Aceh, yang dua-duanya mengharuskan mengunggah portofolio seperti ini. Pastikan, jangan sampai Anda salah memilih program studi. Lalu simpan, Anda bisa ke selanjutnya. Ini adalah tayangan kaitan dengan apa yang harus dilengkapi kaitan dengan portofolio. Ini ada 2 ya. Sesuai dengan ini sudah ada ketentuan kalau saya memilih pendalangan, saya memilih apa, itu apa yang harus diunggah sudah ada ketentuan. Lihat di laman LTMPT. Ya, termasuk juga di situ selain mengunggah ada portofolio yang harus diisi. Tipe dokumennya itu adalah PPT seperti ini harus. Dan template-nya itu bisa di-download ya, diunduh. Akhirnya kalau dia sudah mengisi di sini dia diminta untuk mengunggah, silakan unggah, pilih filenya di laptop Anda atau sudah disiapkan di handphone silakan. Ya. Dan kalau sudah maka akan di sini sekarang menjadi sudah diunggah. Bisa dicek, perhatikan dengan baik ukuran filenya, cocokkan dengan yang ada di laptop atau di HP. Kalau misalnya jauh berkurang dari ini berarti ada kesalahan. Sehingga mungkin harus mengulang karena ini masih bisa untuk melakukan perubahan karena belum simpan permanen. Tapi kalau sudah nanti ini yang isian portofolionya, kalau sudah permanen itu sama dengan yang sebelumnya. Itulah keseluruhan yang saya sampaikan. Tapi nanti ya kan, ini sekarang sedang disegarkan oleh tim saya, akan ada video seperti apa yang saya jelaskan tadi, bahkan mungkin lebih lengkap. Itu nanti bisa diunduh di server downloadnya LTMPT. Bisa ada link nanti pada saat masuk ke laman LTMPT. Di bagian bawah itu ada bahan unduhan ya. Masuk ke situ nanti akan ada link untuk mengunduh. Mudah-mudahan paling lambat besok sudah akan tersedia video tersebut. Demikian Pak Anwar. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Farid penjelasannya. Saya stop share saya. Okay. Sekali lagi, terima kasih Prof. Farid, Bapak Ibu Guru dan adik-adik. Yang perlu saya tekankan sekali lagi, untuk simulasi prosedur pendaftaran, insya Allah akan segera ditautkan dalam bentuk video, sehingga adik-adik bisa mencermati kembali hal-hal yang sudah disampaikan Prof. Arif secara garis besar tadi.
Sebelum ke pertanyaan, ada beberapa yang sudah masuk, Prof. Budi dan Prof. Arief. Mohon berkenan nanti Prof. Budi menyampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan apakah pilihan urutan prodi itu menunjukkan prioritas, sehingga pilihan 1 dan pilihan 2 bagaimana. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa siswa tidak boleh memilih sesi, tapi ada pertanyaan Prof. Arief, kalau dia daftar awal, apakah otomatis akan mendapat giliran yang pertama juga? Kemudian bagaimana pembobotan soal dan sebagainya, nanti mohon Prof. Budi. Lalu lintas jalur mohon ditegaskan kembali Prof. Budi. Sementara itu Prof. Budi mohon berkenan untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama tadi terkait dengan lintas jalur. Kemudian yang kedua prioritas pilihan tadi. Nanti sebelum Prof. Arief menjawab terkait dengan yang teknis. Monggo Prof. Budi. Oke, terima kasih Pak Anwar, Ibu Bapak dan adik-adik semua. Jadi sekali lagi terima kasih, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Anwar bahwa insya Allah nanti video simulasi pendaftaran akan di-upload di web LTMPT sehingga adik-adik bisa mempelajarinya sebelum mendaftar. Ada dua pertanyaan yang pertama pilihan program studi prioritas. Jadi intinya begini, saya kembalikan aja ke teman-teman yang menjawab. Kalau pilihan 1 dan pilihan 2 itu kira-kira ada keinginan yang berbeda atau enggak? Jadi artinya kalau memilih ada pilihan 1, pilihan 2, pasti teman-teman juga berharap lebih diprioritaskan kalau diterima di pilihan 1. Nah, kira-kira kan begitu dibanding pilihan 2. Sehingga prosesnya ya pasti dalam proses seleksi itu akan diadu dulu di pilihan 1. Kan itu. Kalau di pilihan 1 ternyata sudah tidak masuk, nah itu nanti baru diadukan, artinya bukan dibuang, diikutkan untuk seleksi pilihan 2. Tapi sekali lagi adik-adik itu harus betul-betul juga memilih program studi itu antara pilihan 1, pilihan 2, dua-duanya senang. Sehingga mohon maaf kalau diterima pilihan 2 terus ditinggal dan sebagainya. Artinya secara psikologis itu ya para rektor itu juga khawatir kalau adik-adik pilihan 2 nanti ditinggal, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang kedua lintas jalur. Nah, lintas jalur tadi sudah saya informasikan. Baru tahun 2020 ini itu kita memang memfasilitasi pendaftaran untuk teman-teman kebetulan 8 Poltek, Politeknik Negeri di Indonesia. Kemudian di dalam proses itu sekali lagi kita memfasilitasi. Tetapi fasilitasi yang kita lakukan ini ya pendaftaran saja. Dan kita belum membuka atau mengizinkan lintas. Artinya kalau lintas itu pilih 1, tadi kan diizinkan 2 program studi, memilih 2 program studi. Yang satu adalah PTN anggota SNSB 85 itu. Yang pilihan 2 Poltek itu nggak diizinkan. Kalau Poltek semua, universitas, institut semua. Ya. Kalau lintas antar Poltek boleh. Pilihan 1 di Poltek 1, pilihan 2 di Poltek 8 misalkan, itu boleh. Di perguruan tinggi juga sama. Pilihan 1 misalkan di UNER, pilihan kedua di UGM misalkan, itu juga boleh. Oke, kemudian yang berikutnya kaitannya dengan pembobotan. Dan ini tadi saya ikuti juga pertanyaan, ada yang mempertanyakan dan sudah saya jelaskan sebetulnya untuk kali ini 2020 ini sekali lagi mohon maaf tidak ideal, tetapi kita mencoba, tadi Pak Ketua sudah informasikan, memperlakukan seadil-adilnya. Jadi baik adik-adik yang mau mengambil IPA atau IPS atau mengambil 1 IPA, 1 IPS, itu sekali lagi tesnya hanya TPS saja.
baik adik-adik mau mengambil sekali lagi jurusan IPA atau jurusan IPS, itu yang dinilai berdasarkan dari TPS saja. Walaupun sekali lagi kami bisa melakukan karena di dalam TPS itu ada 4 subtes. 4 subtes inilah yang kita gunakan untuk pembobotan. Nanti kalau masuk ke program studi apa, itu bobot subtes kuantitatif misalkan berapa dan sebagainya. Saya kira itu Pak Anwar yang untuk saya. Makasih. Terima kasih Prof. Jadi sekali lagi adik-adik untuk pilihan prodi IPA atau IPS mohon dipastikan mencermati di laman PTN yang dituju. Di sana sudah dijelaskan prodi ini mempersyaratkan dari SMA IPA atau IPS sehingga nanti adik-adik kembali mencermati itu. Terima kasih Prof. Budi. Monggo Prof. Arif, apakah kalau mendaftar lebih awal, kemudian bisa langsung mendapat tanggal awal, Prof? Kalau memilih sesi, jelas tidak bisa, Prof. Monggo, Prof. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa sesi itu adalah kebijakan internal LKMPT ya. Sesi pertama itu di setiap pusat UTBK itu kurang keras, Prof. Arif. Setiap pusat UTBK itu mempunyai sejumlah sesi. Tapi yang ditempatkan di sesi pertama itu di mana itu adalah urusan internal. Tapi yang jelas kalau ada yang daftar duluan sampai memilih pusat UTBK, maka dia akan mendapatkan sesi-sesi awal yang sudah disiapkan oleh masing-masing pusat UTBK. Jelas ya kan? Itu adalah first come, first serve. Kemudian sebagai tambahan ke Prof. Budi tadi, ada yang bertanya di chat saya baca ya kan, pilihan 1-2 memang pilihan program 1-2 prodi itu ada prioritas. Tetapi kalau seseorang di pilihan pertama itu gagal, ya kan, kemudian dia akan diadu juga dengan peserta lain yang memilih pilihan kedua program studi yang sama. Sehingga walaupun yang bersangkutan itu pilihan pertama, nilainya kalah dengan yang pilihan kedua, ya tetap pilihan kedua yang diterima. Dan itu saya kira fair ya. Jadi dasar sementara itu adalah dasar nilai, dan nilai itu nanti ada kebijakan. Itu memang kebijakannya adalah kebijakan internal FMPT. Saya kira itu Pak Anwar. Ya, terima kasih. Adik-adik sekali lagi diyakinkan untuk masalah KIP kuliah, Anda tidak usah khawatir. Kalau sudah pernah memasukkan data di portal LTMPT, maka nanti pada saat Anda mendaftar, identitas KIP itu sudah tercantum ya, Prof? Sudah muncul. Iya, pasti. Ya. Baik. Silahkan Mas atau Mbak ini, Gabrielia Anamase Sinaga. Ya, silahkan Gabrielia Anmase Sinaga. Silahkan. Halo. Iya ya. Mbak ya, dari mana Mbak? Pak, saya dari perwakilan dari Jambi. Jambi ya, Mbak Gabrielia. Silahkan Mbak, poin pertanyaannya Mbak. Saya mau nanya, itu untuk subtes pengetahuan kuantitatif, apa menggunakan bahasa Inggris semua atau hanya bahasa Indonesia? Oke, ya. Terima kasih. Kemudian Mas Muhammad Fahri. Muhammad Fahri Wijaya. Silakan Mas Muhammad Fahri Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana Mas Fahri? Ini saya ingin bertanya. Agak keras Mas, kurang keras Mas. Mengenai Mas Fahri dari mana? Mas Fahri dari mana? Itu kan Mas Fahri dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, ya silakan. Itu kalau kita sudah pilih pusat UTBK, itu pusat UTBK-nya bisa dipilih kan maksudnya? Iya, dipilih di kota terdekat. Oh iya. Itu terjamin nanti kita semua bisa terakomodasi di situ. Oke, itu sudah dicatat Prof. Arif. Jadi nanti pilihan UTBK sudah. Kemudian Alvaro, satu lagi, mohon maaf, Muhammad Aji Pratama. Muhammad Aji Pratama. Terima kasih, Pak. Ya.
Dari mana Mas Saya Haji? Muhammad Aji Pratama dari Kurang keras SMA Mas, Negeri 10. kurang keras Mas suaranya Mas. Saya Muhammad Aji Pratama dari SMA Negeri 10 Yogyakarta. Dengar Mohon kurang bertanya. keras. Kurang keras Mas, agak dekat ke, Dekat-dekat. iya agak dekat. Mas Sudah Haji? dengar Pak semuanya? Iya coba. Jelas, coba. kurang. Kurang. Kurang Oke, dekat Mas Haji. Sudah saya paling pol ini Pak. Mohon maaf. Iya silakan. Enggak, sinyalnya jelek kelihatannya Pak. Udah. Nggih. Mohon maaf. Anu aja, di chat aja nanti dijelaskan. Nggih. Ditulis di chat Mas. Nggih. Mas Oh ya, nanti saya Alvaro. Halo. Ya, Mas Alvaro. Halo, Prof. Silakan Mas. Ya, perkenalkan saya Alvaro, perwakilan dari Provinsi Maluku. Maluku ya. Silakan Mas. Halo? Putus ya Mas Alvaro? Oke, dilanjut di off dulu Mas Alfiansyah satu orang lagi. Alfiansyah Muharam. Mungkin ya silakan Mas Alfiansyah. Oke, perkenalkan saya Alfiansyah Muharam dari Provinsi Kepulauan Riau. Saya ingin bertanya, untuk rentang waktu setelah memilih pusat UTBK untuk pemilihan prodi, apakah ada rentang waktu tertentu? Oke. Dan apakah penempatan UTBK kan sesuai pusat UTBK, sedangkan kami di Provinsi Kepulauan Riau hanya mempunyai satu pusat UTBK, dan apakah memungkinkan bahwa kami harus keluar kota, sedangkan kami sifatnya kepulauan, dan untuk mohon diperjelas untuk soal nantinya, dan apakah nanti akan ada contoh soal yang akan dikeluarkan dari LTMPT. Mohon berkenan untuk dijawab. Terima kasih, Pak. Minta contoh soal dan jawabannya ya, Mas ya. Kalau bisa, Pak. Baik, Prof. Budi, Prof. Arif, monggo ada beberapa hal tadi yang bisa disampaikan, nanti dilanjutkan. Pak Budi dulu. Nggih, monggo Prof. Budi. Mas Gabriela, jadi sekali lagi Mbak ya, sudah kami informasikan yang intinya bahwa baik IPA mengambil program studi IPA maupun IPS atau gabungan IPA IPS dan sebagainya, itu tes yang harus diikuti oleh teman-teman hanya TPS saja, ya kan? Kemudian di dalam TPS itu ada 4 subtes, ya. Khusus yang di kuantitatif itu ada sekian nomor yang berbahasa Inggris. Tetapi sekali lagi itu dalam rangka untuk lebih pada kita ingin melihat tes TPS-nya itu seperti apa, bukan menilai kemampuan bahasa Inggris dari teman-teman. Tapi memang betul bahwa ya kalau bahasa Inggris saya jelek ya berarti saya nggak paham apa yang disampaikan di situ, Pak. Ya mungkin itu juga ada benarnya. Oke, kemudian pusat UTBK nanti pilih pusat Pak Arif aja itu. Ya, kemudian yang berikutnya Mas Haji tadi nggak bisa, Alvaro Maluku nggak bisa, Alfiansyah ya ini sama, Kepri itu Pak Arif aja nanti. Kemudian yang terakhir contoh soal. Tadi Pak Anwar gocekannya sekalian jawabannya. Jadi intinya begini, kalau contoh namanya UTBK, TPS itu seperti apa, itu sejak sekarang pun adik-adik sudah bisa melihat. Jadi artinya di web LTMPT itu masih ada dokumen-dokumen tahun 2019. Di tahun 2019 itu termasuk sudah kita informasikan, kita beri contoh. TPS itu wujudnya kayak apa toh dan sebagainya itu sudah ada. Silahkan. Tidak ada perubahan dibanding tahun 2019. Saya kira itu Pak Anwar. Makasih. Terima kasih. Monggo Prof. Arif. Jadi tadi terkait dengan
Baik. ruang dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak Anwar. Saya kira untuk yang Fahri Wijaya sudah pilih pusat UTBK, bisa dipilih, terjamin bisa terakomodasi. Kalau sudah pilih pusat UTBK dan sudah simpan, ya kan, itu ya dijamin di pusat UTBK itu, dijamin. Ya. Jadi artinya bahwa di pusat UTBK itu masih ada tempat duduk yang bisa dialokasikan ke yang bersangkutan. Jadi kalau sudah bisa memilih berarti dijamin. Ya. Kemudian Alifiansa, apakah ada rentang waktu dari memilih pusat UTBK kemudian memilih prodi? Memilih prodi itu kan masih pikir-pikir, nggak apa-apa. Itu sampai dengan harus sebelum penutupan, tapi jangan lama-lama ya kan. Jadi kalau masih misalnya ragu, tanya bimbingan sana ya kan, tanya guru BK, begitu sudah diputuskan silakan masuk kembali untuk memilih prodi. Jadi diberi waktu sampai dengan sebelum penutupan tanggal 20 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di Riau, Kepri ini gini Aliansa ya kan, kita itu sudah berkoordinasi dengan semua perguruan tinggi. Ya, jadi kita kan harus ada efisiensi. Jadi misalnya di Kepri itu dipusatkan kalau nggak salah cuma satu yaitu di Riau ya, tapi di Kepri itu juga ada umrah. Ya, jadi ada Riau, ada umrah, ada apa lagi ya kan? Itu sudah sedemikian rupa bahwa kalau ada yang pulau kecil lain itu tidak jauh. Katakanlah umrah itu kan sebenarnya ada yang dari Batam, tapi Batam nggak ada pusat UTBK karena katanya ferry itu setengah jam udah nyampe. Ya, jadi nggak masalah. Jadi sekali lagi pilihlah di pusat UTBK yang terdekat dengan tempat tinggal pada saat ini. Jadi segera saja ya kan. Ini first come first serve sekaligus ke semuanya ya kan. Bahwa mereka yang mendaftar duluan ya kan memilih sebuah pusat UTBK duluan maka dia akan mendapatkan sesi yang lebih awal itu so pasti. Tapi sesi yang mana ya kan itu kita sudah punya prioritas ya. Jadi yang penting jangan terlalu menunda untuk mendaftar. Kalau sudah siap, daftar saja. Itu Pak Anwar. Terima kasih. Ada pertanyaan masuk Prof. Arif terkait dengan protokol COVID, Prof. Arif. Kalau di daerah tertentu nanti ada keterkaitan dengan ada yang dicek kemudian ternyata harus lewat kota lain kemudian diputar balik dan sebagainya. Mohon arahan Prof. Arif terkait dengan protokol kesehatan, Prof. Arif. Nah, ini mungkin Pak Budi kebijakan ini. Monggo Pak Budi. COVID. Ya. Oke, terima kasih. Jadi pertama begini, mohon bantuannya sekali lagi kepada adik-adik dan Bapak Ibu guru BK kalau mengarahkan kepada siswa-siswanya, pilihlah pusat UTBK terdekat. Terdekat itu maksudnya posisi sekarang ini adik-adik di mana? Itu untuk mengantisipasi kalau misalkan SMA-nya Man Insan Cendekia di Tangerang, kemudian sekarang sudah pulang ke Riau atau Aceh dan sebagainya. Ya sudah, berarti di tempat di mana adik-adik sekarang berada. Kan itu. Nah, kemudian sekali lagi kami ya harapkan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Termasuk tadi ya memang kita nanti akan petakan juga pertengahan Juni itu semua 74 UTBK itu akan melapor ke kita akan koordinasi dengan Satgas COVID-19 pusat, kemudian semoga dari 74 pusat UTBK itu tanggal itu semua sudah boleh kita melakukan semua. Nah, kalau nanti ternyata masih ada 1-2 yang masih zona merah, sehingga tidak diizinkan untuk ini itu ya sementara nanti yang 2 itu mungkin kita tinggalkan. Tapi sekali lagi akan kita evaluasi pada pertengahan Juni nanti ya. Jadi kira-kira itu, makanya kalau bisa itu sekali lagi jangan memilih daerah yang itu menerapkan PSBB dan itu belum dilepas. Nah, karena terus terang sekarang ya sebagai contoh kita yang ngantor di Jakarta ini pun tidak berani dan tidak punya izin untuk itu, harus bawa ini itu dan sebagainya sehingga terpaksa kita tidak melakukan itu. Jadi sekali lagi mohon adik-adik memilih pusat UTBK terdekat dan kita jamin kalau nilainya bagus mau memilih dimanapun saya kira nggak masalah. Jadi tidak ada kaitannya
kalau tes di kota di PTN yang akan dituju itu kemungkinan diterima akan lebih besar. Nggak ada. Terima kasih. Untuk yang tidak lolos cek kesehatan, Prof. Budi. Ada pertanyaan. Jadi begini, terima kasih termasuk Pak Arif tadi sebetulnya di bawah juga sudah diinformasikan. Kalau tidak lolos cek kesehatan, ya, itu kami mohon dengan sangat dan kesadarannya, dan itu tidak kita izinkan untuk ikut tes. Ya. Jadi sekali lagi kami dari panitia pusat UTBK ini ada protokol COVID-19 yang akan kita lakukan, termasuk pemeriksaan suhu, kemudian dan lain sebagainya. Kalau memang tidak lolos dan itu sudah ada disclaimer-nya, adik-adik tidak akan diizinkan untuk mengikuti tes. Saya kira itu. Makasih. Terima kasih, Prof. Kita lanjut ke Mas Muhammad Ikrar. Silakan Mas Muhammad Ikrar. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas Ikrar? Saya perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Iya, silakan Mas, poin-poinnya Mas. Pertama Pak, bisa dipastikan berapa jumlah soalnya? Apakah sama seperti tahun kemarin, totalnya 80 soal? Kemudian di postingan Instagram akun LTMPT Official pernah diunggah pada TPS sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin bisa diperjelas sebagian itu bisa setengah kah? Atau sama seperti tahun kemarin hanya pada subtes pengetahuan dan pemahaman umum? Atau hanya pada subtes pengetahuan kuantitatif seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi? Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya Gede Febri. Gede Febri Abdi. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari mana ini? Saya dari Bali. Saya perwakilan dari Bali. Iya, silakan. Apabila kalau sakit dan tidak lulus kesehatan itu, apakah ada susulannya atau tidak? Ya, tadi ya, seperti yang dijelaskan tadi ya. Oke, sudah. Terima kasih. Shirley Margareta. Shirley Margareta, silakan. Shirley, adakah? Shirley Margarita Vinci. Mohon di open, Mas. Silakan, Shirley. Baik, Pak. Baik, ya. Pak. Saya Shirley Margarita Vinci, perwakilan dari Bengkulu. Ingin bertanya, apakah ketika melakukan pelaksanaan UTBK kita harus membawa surat keterangan bebas COVID seperti rapid test, dan juga untuk soal, apakah pengurangan soalnya cuma terdapat di kuantitatif atau semua soal dikurangi? Gitu. Oke. Baik, termasuk tadi ada pertanyaan perlengkapan apa yang dibawa, Prof. Arif, mungkin mohon penjelasan. Satu lagi, Mbak Amelia Susanti. Mbak Amelia Susanti, mohon di-on-kan. Silakan, Mbak Amelia Susanti. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Monggo. Ini saya ingin bertanya dari mengenai... Mbak Amelia dari mana? Saya dari perwakilan dari Kota Jambi. Jambi, ya. Saya ingin bertanya mengenai tentang pembobotan soal untuk TPS. Dan misalnya jika kita sudah dapat, misalnya ini untuk sesi pertama, tetapi ketika kita untuk pas kita datang ke pusat UTBK, ketika kita dites seperti protokol COVID yang ada di pusat UTBK, jika kita tidak memenuhi syarat, bagaimana? Apakah kita akan tes kita akan tadi ya, yang kesusulan dan sebagainya tadi ya. Ya, satu lagi Ahmad Surya. Ahmad Surya Ramadan. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Surya Ramadan, perwakilan dari Tangerang Selatan. Tangerang, ya. Apakah berpengaruh pada saat pemilihan prodi apabila pada pilihan kedua passing grade-nya lebih tinggi daripada pilihan pertama? Oh ya, gitu Mas. Oke. Ya, sekian, terima kasih. Ya, baik. Prof. Budi, monggo untuk Prof. Arif. Jadi gini, pertama sekali lagi teman-teman ini
sudah terbiasa mendapatkan informasi yang saya kira yang berkembang dan tidak berdasar. Belum berdasar. Belum berdasar. Artinya apa? Artinya yang penting, sekali lagi pesan saya adalah namanya TPS, ya, tes potensi skolastik. Ini kan sebetulnya dalam rangka untuk memprediksi adik-adik ini mampu untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Ya. Jadi basisnya itu adalah dasarnya tes psikologi. Ya. Ada 4 subtes tadi. Jadi nggak usah cerita macam-macam, nggak usah khawatir macam-macam, nggak usah prediksi macam-macam. Siapkan dengan baik untuk mengikuti tes, selesai. Ya. Termasuk pertanyaannya, pembobotannya gimana dan sebagainya. Saya terus terang, saya sebagai ketua sampai detik ini juga tidak tahu. Ya. Apalagi kalau ada orang-orang yang bisa memprediksi. Ya, memberi prediksi-prediksi nanti kira-kira bobotnya seperti ini dan sebagainya. Karena sekali lagi kami itu memberi pembobotan itu dasarnya dari data-data yang kita miliki 3 tahun terakhir kemarin, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua itu basisnya adalah adik-adik ikut tes semua, kemudian baru kita olah, ya kan? Kemudian dari olahan itu kita bisa melihat kira-kira pembobotan itu seperti apa. Jadi intinya adik-adik nggak usah tanya macam-macam, nggak usah percaya kepada prediktor macam-macam dan sebagainya. Ya, karena akan diketahui pada saat nanti sudah selesai semua, kemudian baru akan dilakukan pembobotan termasuk berdasarkan hasil tes dari teman-teman semua. Oke. Termasuk pertanyaannya tadi, jumlah soal, apa, dan sebagainya, siap saja tes. Nggak usah aneh-aneh. Ya. Karena sekali lagi, memang ada perubahan. Dari 2019, itu kaitannya hanya sisi waktu. Ya. Waktu itu, sebelumnya 2019 120 menit, sekarang 105. Ya pasti akan ada penyesuaian. Dasarnya apa? Kita ada kajiannya. Mana-mana jumlah soal, nggak usah tanya. Artinya itu nggak penting. Kerjakan saja, kita sudah memprediksi soal nomor sekian kuantitatif itu bisa diselesaikan dalam waktu sekian. Kemudian pemahaman umum bagaimana dan sebagainya. Jadi artinya kalaupun ada perubahan itu sangat kecil dibanding 2019. Ya. Oke, kemudian betul ada di bahasa Inggris. Jadi gini, di sini sekali lagi coba saya coba untuk sampaikan di sini ya. Mohon maaf, satu saja di sini itu begini. Mohon maaf. Sorry. Jadi nggak bisa. Sudah muncul, Bro. Sudah muncul. Sudah, Pak. Sudah muncul. Sudah. Jadi, ada show. Bukan ini. Sebentar. Satu lagi. Bukan ini. Ah, ini. Sebentar. Udah keluar ya? Iya. Jadi gini. Slideshow. Sebentar. Udah ada, gini aja. Nah. Ya, Jadi gini, intinya TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematik dasar. Kemudian pada TPS, sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris. Jadi sekali lagi, teman-teman, kita sudah bicara sebagian itu enggak banyak, ya, hanya sekian nomor soal, di mana itu termasuk
hal-hal yang ada yang sekali lagi namanya informasi itu ada yang terbuka, ada yang dirahasiakan. Jadi kami mohon maaf kalau tidak sekali lagi tidak memberi kepuasan semua yang bertanya. Ya, oke. Kemudian Bengkulu rapid test. Jadi begini. Tolong nanti begitu adik-adik sudah final mendaftar, itu apa yang harus dibawa, termasuk apa yang harus disiapkan. Termasuk adik-adik, terima kasih, itu minimal pada saat pelaksanaan UTBK itu adik-adik harus membawa masker. Minimal. Kalau pertanyaan, Pak, saya ingin hati-hati pakai face shield dan sebagainya. Alhamdulillah, Pak, saya pengen pakai sarung tangan, silahkan, tapi yang penting sarung tangan juga tidak di dalamnya ada apa-apanya dan sebagainya. Ini tolong minimalnya itu adalah memakai masker. Termasuk pertanyaannya itu tadi, apakah ada surat keterangan dari gugus Satgas COVID bahwa sudah rapid test dan sebagainya. Terus terang kami tidak mensyaratkan itu. Yang tadi saya katakan, kami panitia itu akan menjajaki adik-adik sebetulnya paham tidak kalau pada kondisi COVID-19 ini bahwa adik-adik itu harus berlaku seperti apa. Sebagai contoh, pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Itu termasuk sertifikat yang akan kita siapkan setelah adik-adik nanti mendaftar, ya. Tapi tidak ada syarat harus punya ini dan sebagainya. Oke. Kemudian sudah saya jawab semua, saya kira. Kalau COVID ini tadi sekali lagi kami mohon maaf, ya. Kalau adik-adik ternyata sekali lagi tidak memenuhi persyaratan kesehatan di COVID-19, adik-adik tidak diizinkan mengikuti ujian. Tidak boleh mengikuti itu, apakah ada waktu pengganti? Tidak ada, karena namanya pendaftaran itu semua sudah di depan. Yang kita layani sudah di depan semua. Hanya kalau ada force majeure, misalkan listrik mati, kemudian banjir, dan sebagainya, itu akan kita bicarakan antara panitia pusat dengan pusat UTBK daerah yang mengalami force majeure. Saya kira itu Pak Anwar, yang lain mungkin Pak Arif bisa membantu. Terima kasih. Menegaskan kembali adik-adik, yang pertama tentu membawa identitas, termasuk jangan sampai lupa kartu tanda peserta. Kemudian yang kedua tentu alat tulis secukupnya. Lalu yang ketiga tadi perlengkapan untuk protokol kesehatan. Masker, kemudian juga face shield atau barangkali juga sarung tangan sesuai dengan standar itu. Itu penting sebagai bagian dari ketaatan kita pada protokol kesehatan. Monggo Prof. Arif, ada beberapa pertanyaan tadi yang perlu di... Ya, pertama supaya jelas ya kan tadi kan kelewat Pak pada saat presentasi. Ini adalah kartu tanda peserta, di bawah itu ada perlengkapan, kecepatan tadi soalnya kan, perlengkapan yang harus dibawa pada saat ujian. Satu, kartu tanda peserta. Dua, fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi atau surat keterangan lulus asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah serta berisi nama siswa, NISN, NPSN, sekolah, dan pas foto siswa terbaru 3 bulan terakhir. Berwarna itu pas fotonya. Kedua, lokasi UTBK harus dilihat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Kalau bisa, oleh karena ada persoalan COVID, dilihat sebelum hari pertama ya, dilihat di mana lokasinya. Ketiga, mengenakan masker pada saat berada di lokasi ujian. Terakhir, peserta harus dalam kondisi sehat. Yang dilakukan di pusat UTBK pakai apa? Gun itu ya, temperatur ya. Itu tidak lebih dari berapa Pak? 37,5 atau 38 ya kan? Nah, nanti kalau itu kan mungkin saja pada saat ke sana kepanasan, istirahat dulu 10 menit, tembak lagi kalau memang turun, masuk. Kalau enggak, itu sudah ada kebijakan, saya nggak hafal, yang nanti diberlakukan di LTMPT. Ya.
Itu saya kira. Terus tadi ada pertanyaan, sebentar saya cek di catatan saya. Surya Ramadan, pilihan prodi pilihan 2 lebih tinggi dari yang pertama. Begini ya, 1. Setelah mengikuti ujian, masing-masing itu memiliki nilai TPS sesuai dengan bobot yang diberlakukan oleh internal. Nggak tahu bobotnya mau berapa, nggak penting, seperti dijelaskan Prof. Budi tadi. Yang penting siap. Nanti nilai itu kalau nggak salah ya Pak Budi, nggak salah itu akan diberlakukan transparan yang bisa diakses lewat portal, tapi mungkin bersamaan dengan pengumuman atau setelahnya. Nanti Pak Budi, saya agak lupa ya. Jadi 1, masing-masing punya nilai. Lalu pilihan prodi itu ya kan, itu kan juga punya bobot. Nggak perlu tahu berapa bobot untuk dari masing-masing substansi, yang penting siap. Tapi pada saat seleksi itu, masing-masing itu kan dibatasi daya tampung. Sehingga nilai minimum tergantung dari daya tampung masing-masing prodi. Sebuah prodi di sebuah PTN tertentu dengan PTN lain, sekali lagi tergantung dari yang daftar di prodi tersebut. Diadu pilihan 1 dan 2, jadi pada sebuah pilihan tertentu, baik 1 dan 2 itu untuk saat ini adalah sama. Artinya tidak ada bobot, pilihan 1 lebih tinggi dari pilihan 2. Jadi bisa saja yang pilihan 2 itu mengalahkan yang pilihan 1 pada prodi yang sama. Ya, bisa mengalahkan. Itu kebijakan yang ada. Oke, Pak Anwar, itu saya kira cukup. Oke, baik. Mungkin satu sesi lagi, mohon berkenan Bapak Ibu Guru BK, Mas Angga, Mas Fajar, monggo diberi akses yang Bapak Ibu Guru BK. Ini yang muncul teman-teman semuanya. Nanti mudah-mudahan sekali lagi adik-adik yang penting siap. Tidak ada, Pak. Tidak ada guru BK ya yang bertanya ya? Yang bertanya ya, nggak ada. Mas Arfan yang dari Jeddah muncul lagi, Prof. Budi, barangkali ada Mas Arfan, guru BK yang dari Jeddah, barangkali tempo. Baik, kalau sambil menunggu, satu sesi lagi, Prof. Nanti kita tutup sekitar pukul 12.15. Mohon izin, Prof. Budi, tambah waktu sedikit. Mas Fauzi Rifki. Fauzi Rizky Ardianto, bisa di-on-kan? Ya, silakan Mas Fauzi. Waktunya. Mas Fauzi masih ada? Ya, izin silakan. mau bertanya. Kurang keras sedikit, Mas. Bagaimana jika di web LTMP? Dari mana, Mas? Bagaimana? Dari mana, Saya Mas? dari Jogja. Mau bertanya. Jika di LTMPT untuk persyaratan program studi UTBK SBMPTN di suatu PTN tidak menerima siswa SMK, sedangkan di akun Instagram resmi PTN tersebut mengatakan masih bisa menerima siswa SMK tergantung fakultas itu sendiri. Jadi apakah data persyaratan jurusan pendaftaran UTBK SBMPTN itu sudah benar-benar valid ya? Oke, ya jadi sinkronisasi data LTMPT dan data PTN nanti akan dijelaskan. Baik, Veronica Hasugian, silakan. Veronica Hasugian, mohon di-on-kan mic-nya, Mas. Veronica TP Hasugian, silakan. Ada Mbak Veronica? Oh, tidak ada. Deko Yaris Akbar. Ini Mbak Veronica? Halo, Unmute. Di Mas Angga, sudah, coba. Sudah. Silakan Mbak. Sudah. Siapa ini? Mas Deko. Oh, Deko. Silakan Mas Deko. Dari mana? Kayaknya nggak ada orangnya ya. Oh, di lagi sama dia, nggak ada orangnya. Veronica dulu, Pak. Veronica sudah. Pak Bekti mohon. Pak Bekti mohon Pak Budi diakses, Pak Bekti. Pak Budi terlempar keluar. Mbak, siapa ini? Belum gabung. Loh, halo. Sudah ada di layar tuh. Nggak ada suaranya nih, Mbak Veronica ini. Halo. Oh, Veronica ya. Kecil suaranya, halo. Halo, silakan. Mohon Prof. Budi diakses lagi. Di unmute Veronica. Sudah, dia kecil suaranya itu. Silakan, ayo Mbak Veronica. Coba dites. Dicoba bicara dulu. Oh, enggak ada. Keluar suaranya, Mbak.
Mbak Veronica nanti mohon chat lagi saja. Pakai chatting. Deko dulu, lanjut ke Deko. Pak Budi, Prof Budi sudah bisa masuk, Mas Angga? Ya, sedang proses masuk. Deko Yaris. Dari mana? Deko Yaris Akbar. Ganti aja Pak, Deko ini masalah bolas saja nih. Bolas Rozir, silakan. Bolas Rozir, silakan. Perkenalkan, saya Bolas Rozir dari SMA Negeri 1 Kutacane. Oh, Aceh ya? Silakan. Aceh. Ya, silakan. Izin bertanya, Prof. Apakah pusat UTBK ini memiliki cabang seperti tahun 2019? Misalnya USU yang 2019 itu memiliki cabang di SMK 10 Medan. Atau mutlak hanya pusat saja, yaitu USU dan Unimed di Sumatera Utara. Dan jika iya, apakah sistem penentuan tanggal UTBK itu akan mengutamakan pengisian slot di pusat UTBK atau mengutamakan pengisian slot di tanggal terurut, mulai dari tanggal awal yaitu 5 Juli atau mungkin di random? Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Mas Deko Yaris, bisa masuk? Terima kasih, Prof. Mas Deko Yaris. Deko Yaris nggak bisa? Muhammad Munir Fauzi. 2 orang lagi, Muhammad Munir Fauzi. Silakan, Mas Muhammad Munir Fauzi. Enggak, ini juga. Oh, ini nih. Nuri saja Pak, langsung. Nuri Muti. Halo. Nuri Muti, ya, silakan. Oh, ini Muhammad Munir masuk, Pak. Oh, halo. Ya, Muhammad Munir masuk, ya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Saya dari Jawa Tengah. Mau bertanya, apakah peluang kita yang lintas jurusan sama dengan mereka yang tidak lintas jurusan? Oke, masih. Gitu Terima ya. kasih, Pak. Ya, sekarang Nuri Muti. Nuri Muti Latifah. Silakan Mbak Nuri. Oh, mungkin sudah off. Satu lagi. Muhammad Zahwan. Satu lagi, Muhammad Zahwan Al-Ghifari. Ya, halo. Ya. Waalaikumsalam. Monggo Mas Muhammad Zahwan. Ya, saya Zakwan, saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya, silakan. Ya, saya mau mengajukan satu pertanyaan terkait akun LTMPT. Ya. Di sini saya sempat lupa password akun LTMPT saya, tapi saya sudah mengubah. Tapi pada beberapa saat yang lalu saya ingin masuk ulang, ternyata passwordnya salah. Padahal saya sudah memasukkan password yang baru. Oke, nanti kontak ke layanan layanan untuk penyelesaian itu. Baik. Monggo Prof Budi, Prof Arif, ada poin-poin penting yang Pak Budi, kalau Pak Budi ada duluan kalau ada yang. Monggo Prof Budi. Mas Prof Budi di on dulu, Mas. Prof Budi bisa on sendiri kok. Oke. Bukan yang sebelum Mas Munir tadi ada yang pertanyaan lain nggak? Nggak ada ya? Belum. Oke, Mas Munir, Jateng. Peluang lintas jurusan. Jadi intinya begini, kalau adik-adik nanti itu sesuai dengan jurusan SLTA, SMTA, itu diizinkan masuk atau memilih program studi tertentu di PTN tertentu, entah itu sekali lagi lintas dalam artian satu mengambil IPA, satu mengambil IPS, itu sekali lagi kesempatannya sama. Cuma dari TPS subtes yang sama, karena hanya ikut tes sekali tadi, itu nantinya akan punya nilai yang berbeda. Jadi misalkan memilih pilihan satu di kedokteran, misalkan,
anak ini dengan nilai TPS seperti ini, subtesnya masing-masing berapa nilainya. Kalau dia memilih di Fakultas Kedokteran, nilainya adalah sekian. Kemudian pilihan kedua, akuntansi misalkan. Itu sama, nanti pada penilaian pembobotan TPS yang subtes tadi, 4 subtes tadi, kalau dia ngambil akuntansi, itu nilainya berapa. Jadi artinya 2 prodi yang dipilih itu nanti mempunyai nilai masing-masing. Nah, sehingga seperti Prof. Fabri tadi sudah sampaikan, ya sudah diadu dulu di pilihan 1, kan begitu. Ya, kalau pilihan 1 sudah diterima, ya sudah nggak akan diikutkan di pilihan kedua. Kalau belum diterima, baru diikutkan untuk seleksi di pilihan kedua. Oke, saya kira yang kedua ini Pak Arif ini akun LTMPT lupa itu tadi. Silakan, makasih. Termasuk prioritas uang tadi, Prof. Pak Budi, pertama dari Fauzi Rizky Jogja terkait dengan validitas persyaratan SMTA yang ada di laman LTMPT itu sangat valid. Karena itu diisi melalui rektor dan WR1. Hanya saja mungkin Instagram itu adalah yang sebelum-sebelumnya, sehingga nanti saya mohon ke Pak Anwar ya kan, untuk mungkin mengingatkan kembali perguruan tinggi itu agar konsisten ya kan di berbagai media dengan persyaratan yang ditentukan di laman LTMPT. Jadi yang di laman LTMPT dijamin valid. Ya, yang sudah diisikan itu. Kemudian Bolas Rozir itu daftar pusat UTBK sudah ada di laman LTMPT. Itulah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh LTMPT yang berkoordinasi dengan semua perguruan tinggi yang bergabung dengan LTMPT. Jadi misalnya di Aceh itu ya kan, itu ada beberapa kok, ya kan, ada di Unsia, kemudian juga ada di mana itu Pak, yang kota lain itu saya lupa ya kan. Ada daftarnya, saya lupa ya kan. Tapi itulah yang ditetapkan. Jadi tolong lihat di laman LTMPT ya, lihat di laman LTMPT. Hanya itu yang sudah ditetapkan. Nah, jadi bisa saja memang ada sebuah pusat UTBK, di bawahnya ada beberapa namanya sub pusat UTBK. Dan itu berlaku hal yang sama antara pusat UTB dengan sub pusat UTBK. Jadi tidak berarti bahwa mengutamakan di pusat UTB, enggak. Pada saat dibuka itu, semua pusat UTBK yang dibuka itu masing-masing punya sesi. Ya. Muhammad Zahwi tadi, password itu kemungkinannya ya kan, tolong dicek apakah alamat emailnya itu lebih dari 1. Sehingga mungkin yang diubah yang di email 1, yang satunya enggak, passwordnya salah ya kan. Jadi kalau masih untuk memastikan itu lupa, terutama kalau emailnya lebih 1, tolong hubungi call center LTMPT ya, helpdesk, nanti diberitahu di situ. Tapi pada dasarnya lupa password itu berlaku untuk email tertentu. Kalau lebih dari 1, itu harus dipilih email yang mana yang akan diupdate. Tapi pada saat login jangan sampai milih email yang satunya. Itu bisa salah password. Saya kira itu Pak Anwar. Yeah. Cukup Anwar. Ya, itu seperti. Yeah. Ya, terima kasih Prof. Farid. Ini ada saya sapa lagi 2 orang Prof. Mohon izin. 1 dari Papua, 1 dari Jeddah ini. Mbak Nur Septiani Chandra. Nur Septiani Chandra. Monggo Mbak Nur Septiani Chandra, bisa di on Mas. Ya, silakan Mbak Nur Septiani Chandra. Halo. Ya, silakan Mbak. Dari mana Mbak? Perkenalkan, nama saya ST Nur Septiani Chandra dari Provinsi Papua Barat. Papua Barat, ya, silakan Mbak. Ya, saya ingin bertanya, untuk di Provinsi Papua Barat sendiri kan hanya ada beberapa pusat UTBK. Nah, beberapa teman saya ini berada di luar tempat pusat UTBK itu. Mereka ingin bertanya, untuk masuk tepatnya di pusat UTBK itu harus melampirkan surat keterangan bebas COVID-19 yang untuk mendapatkannya itu biayanya tidak murah, bisa 500 hingga 900 ribu. Apakah ada solusi dari pihak LTMPT terkait dengan prosedur tersebut? Karena perlu kita ketahui banyak keluarga yang terdampak
dari pandemi ini, terutamanya di bidang ekonomi. Tentu itu akan memberatkan. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah tadi sempat disinggung bahwa kacamata atau beberapa foto itu tidak diperbolehkan untuk pas foto di laman LTMPT. Apakah kacamata juga bermasalah? Oke, ya. Terima Berkacamata kasih. maksudnya. Satu lagi, Bapak Arfan, monggo Pak Arfan dari Jeddah ini. Pak Arfan, silakan. Cek. Ya. Monggo Pak Arfan. Ya Pak, terima kasih kesempatannya. Ini pertemuan yang kedua, alhamdulillah bisa mengikuti lagi. Ini ada dua hal yang saya tanyakan Pak, mewakili anak-anak kami dari Jeddah dan Mekah. Ini rencananya insya Allah karena di wilayah kita ini PSBB sudah buka, jadi sudah tidak lockdown per hari ini. Bisa pulang. Kemungkinan internasional nanti kan ada itu. Nah, kita ada kendala tempat pusat tesnya itu sarannya bagaimana Pak? Apakah terpusat di Jakarta aja atau kemana supaya anak-anak kami juga terpantau, karena ada yang milih ke Jogja dan milih ke Surabaya macam-macam gitu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai portofolio. Nah, di Sekolah Indonesia Jeddah sendiri, ini portofolio untuk level rata-rata level sekolah, karena tidak ada lintas wilayah seperti di Indonesia, provinsi, nasional seperti itu. Jadi mungkin antar sekolah, ada 3 sekolah itu, Mekah, Riyadh, Jeddah, mungkin levelnya itu sertifikat-sertifikat yang dipunya. Apakah itu nanti bisa mempengaruhi poin gitu Pak? Terima kasih. Ya, jadi yang pertama alhamdulillah di Jeddah Mekah sudah bagus Pak Arfan ya. Mudah-mudahan sampai ketika bisa pulang ke Indonesia. Ya. Monggo Prof Budi, Prof Arif, ini sesi terakhir, mudah-mudahan bisa lebih memperjelas kembali. Monggo Pak Budi, bicarakan. Pak Budi masih off, Prof Budi masih gitu. off. Oh itu Pak Budi dah. Nanti yang foto biar Pak Arif. Jadi Mbak Nur Septiani. Jadi begini. Yang COVID tadi. Sekali lagi kami dari LTMPT itu juga selalu berkoordinasi dengan Satgas COVID, termasuk itu nanti di Papua Barat. Nah, sekarang pertanyaannya tadi itu kalau dari luar mungkin kabupaten masuk ke daerah yang pusat UTBK, itu ada kemungkinan diminta untuk membawa surat-surat tadi, termasuk di dalamnya itu surat keterangan bebas COVID. Kami juga tidak bisa memaksakan. Jadi coba nanti kita koordinasi dengan pusat UTBK Papua Barat dulu ya. Tetapi kalau itu kebijakan Satgas COVID daerah, nah, itu yang sekali lagi kami itu tidak bisa memaksakan. Dan semoga ada solusi dan nanti pusat UTBK daerah itu biar berkoordinasi dengan Satgas COVID pusat. Ya. Tapi sekali lagi semoga dengan berjalannya waktu ini ada perkembangan. Tapi kami tidak bisa sekali lagi untuk memaksa mereka agar tidak memberlakukan itu bukan wewenang kita. Oke, kemudian yang Pak Arfan Jeddah, jadi prinsipnya begini, kalau kaitannya apakah mau semua tes di Jakarta atau tidak, itu tolong mengikuti perkembangan dan bisa bertanya langsung ke Satgas COVID. Perkiraan tanggal itu kalau yang penerbangan dari luar negeri, itu apakah masih ada proses karantina atau tidak dan sebagainya. Karena kalau memang turunnya di Jakarta, kemudian harus ada karantina dulu, ya berarti kan semua akan dilakukan di Jakarta. Tapi semoga sudah tidak lah, semoga tidak.
Artinya sekarang aja penerbangan ke daerah-daerah itu sudah tidak masalah. Nah, kalau saran kami itu nggak bisa nyarankan apakah di Jakarta semua atau di tempat lain, karena itu kan berkaitan dengan yang bersangkutan itu punya saudara di mana, terfasilitasi pada saat tes atau tidak, dan sebagainya, Pak. Jadi artinya nggak bisa orang Jogja atau Boyolali dipaksa harus tes di Jakarta, itu kan ya pasti akan pilih di Boyolali, UNS, kira-kira seperti itu. Jadi itu kami tidak bisa untuk melakukan itu. Kalau kaitannya dengan portofolio, sekali lagi silahkan, kita pasti akan mempertimbangkan semuanya. Jadi artinya apakah itu sertifikat kejuaraan atau apapun itu diperoleh di mana, di level apa, dan sebagainya. Itu silahkan dilampirkan semua saja, Pak, sesuai ketentuan di portofolio, dan nanti tim yang akan menentukan. Jadi artinya pasti akan ada pertimbangan. Nah, ini nggak pernah ikut juara yang lomba di Indonesia dan sebagainya, saya kira itu nanti akan kita pertimbangkan. Saya kira itu, Pak Anwar, makasih. Terima kasih, Prof. Budi, Prof. Arif. Oke, mungkin saya yang terkait dengan Nur Septian kaitan dengan foto, pas foto yang penting kan wajah harus kelihatan. Jadi kalau pakai kacamata baca nggak apa-apa, tapi jangan pakai kacamata hitam, itu kan nggak kelihatan wajahnya, ya kan? Jadi kalau memang sudah salah, tadi kan saya ada kebijakan exit policy. Jadi kalau memang fotonya ya sudah kadung keliru, ya dihubungi pusat UTBK untuk mengganti foto setelah memilih pusat UTBK, karena itu hanya dilayani melalui pusat UTBK. Portal kita tutup untuk verifikasi data, sudah tidak lagi dibuka di portal. Itu saja, Pak. Jadi kacamata boleh sejauh ya kan wajah itu masih tetap kelihatan. Terima kasih, Pak Anwar. Terima kasih, Prof. Budi, Prof. Arif, Prof. Nasih masih bergabung, sampai sudah. Bapak Ibu, ada mahasiswa sudah masih ada mahasiswa. Ini sudah lewat. Prof. Nasih mohon berkenan untuk closing statement. Prof. Nasih, nanti Prof. Budi dan Prof. Arif untuk kesempatan ini. Monggo, Prof. Nasih. Oke, terima kasih sekali lagi kawan-kawan semuanya. Luar biasa, 2 jam lebih dan sangat produktif. Banyak hal yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita diskusikan, mulai dari foto sampai dengan tadi protokol COVID, termasuk penilaian jenis soal dan lain-lain. Saya pikir sudah dibahas tuntas, dan tentu kami juga sangat berterima kasih Prof. Budi, Prof. Arif, dan kawan-kawan semuanya, termasuk moderator Pak Anwar yang sudah memfasilitasi kegiatan yang sangat baik ini. Dan tentu kita berharap para guru BK minta tolong adik-adik calon mahasiswa atau calon peserta juga mohon kerjasamanya untuk bisa saling membantu, saling memudahkan. Jangan ada yang mencoba untuk mempersulit diri masing-masing maupun orang lain, sehingga kegiatan ini akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Percayalah bahwa kami akan mengedepankan fairness untuk proses dan atau kegiatan ini. Tapi juga tentu kami mohon bantuan dari kawan-kawan semuanya agar fairness ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Baik, itu catatan dari kami, Pak Anwar dan Profesor Mati. Sekali lagi terima kasih, dan terus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, jaga kesehatan. Sekali lagi, jangan sampai nanti pada hari H ada kendala-kendala tertentu yang menyebabkan kita tidak bisa mengikuti ujian itu. Tadi juga ada pertanyaan, misalnya kalau pas hari H ternyata suhunya 38 derajat Celcius, itu gimana? Apakah di-cancel atau tidak? Nah, itu menurut saya begitu pada hari tersebut sudah dinyatakan tidak bisa mengikuti sebagaimana disclaimer yang ada, maka yang bersangkutan juga tentu tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian pada sesi-sesi berikutnya, karena pasti sudah data dan atau tempat seat untuk ujiannya juga sudah ditempati oleh orang yang lain. Demikian juga dengan soal pembobotan dan atau soal lintas jurusan, tadi sudah mendapatkan penjelasan yang sangat gamblang.
sehingga insya Allah kita akan bersiap untuk melaksanakan UTBK ini dengan sebaik-baiknya. Lagi terima kasih kawan-kawan semuanya, sukses terus dan jaga kesehatan serta tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nasih, Prof. Budi, Prof. Arif, Pak Ian, Pak Atu, dan Bapak Ibu Guru dan adik-adik mahasiswa. Pesan pertama, jaga kesehatan, doa yang kencang, mudah-mudahan pada bulan Juli keadaan sudah semakin membaik. Mudah-mudahan hari ini kegiatan ini bisa bermanfaat. Terima kasih apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita tutup dengan doa syukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat siang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sukses ya. Sukses insya Allah, Prof. Matur nuwun, Prof.